Sekretaris Liu udah 7 jam gak hubungi aku. Kayaknya udah ada masalah. Nih. Sopir, tunggu aku di bawah. Dasar orang penyakitan. Aku udah rencanain lama buat dapetin lukisan asli itu. Nggak boleh kamu hancurin. Ayah, jangan takut. Sia-sia datang menyelamatkanmu. Dasar nggak berguna. Katanya mau sisain kepiting besar buatku. Kok nggak ada satupun? Kakak seperguruan, aku tangkap kamu lagi. Kamu makan diam-diam lagi, ya? Ih, malu-maluin. Pelan-pelan dong suaranya. Sini, sini. Tetua rusa abadi hari ini kasih kita kepiting berbulu. Kakak seperguruan bilang mau sisain buat kita. Tapi dia nggak sisain satupun buatku. Kepiting berbulu? Sia-sia juga belum makan. Nih, Kamu juga belum makan? Pasti kakak seperguruan keempat makan lebih banyak. Nanti aku minta pertanggungjawaban dia. aduh, kakak seperguruan, nggak usah repot-repot. Lihat ini. Memang benar Putri Dewa Lukis. Lukisannya bagus banget. Tapi, apa hubungannya sama kepiting berbulu? Ayahku bilang, kepiting berbulu ditangkap dari air seperti ini. Loh, kita bisa langsung tangkap aja, kan? Ah, gimana cara nangkapnya? Kakak seperguruan, lihat baik-baik. Lukisan ini bergerak. Aku tangkap. Di air ini beneran ada kepiting. Aku tangkap lagi. Enak. Sia-sia. Bisakah kamu menggambar uang untukku? Uang? Apa itu? Uang itu barang bagus. Loh? Itu. Gawat, anak ini mau bikin masalah. Sia-sia. Kamu hebat banget. Bisa gambar lebih banyak lagi. Enggak? Ini ada apa? Kenapa tangan sia-sia nggak bisa bergerak? Murid bodoh. Masih belum sadar kesalahanmu? Guru. Astaga, aku terlambat selangkah. 3 racun dan 6 nafsu adalah pantangan besar dalam kultivasi. Apa kalian sudah melupakan semua ajaran guru? Guru, aku nggak akan berani lagi. Aku nggak akan berani lagi. Aku akan menghukummu dengan mengurangi 3 tahun kultivasimu. Dan merenung di tebing penyesalan selama 3 hari. Jangan keluar tanpa perintah. Baik, guru. Aku? Sia-sia, kamu sudah berbuat salah. Sekarang cepat bereskan barang-barangmu. Bersiaplah untuk turun gunung. Guru, kumohon, jangan usir sia-sia. Sia-sia tidak akan berani menggambar sembarangan lagi. Setelah ayah turun ke dunia fana, sia-sia hanya punya guru. Sia-sia. Justru karena kesalahanmu, ayahmu jadi menghadapi rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Kau dan ayahmu adalah darah daging. Jika satu terluka, yang lain juga terluka. Sekarang kau berbuat salah, membuat rintangan ayahmu bertambah parah. Rintangan terbesar kali ini adalah rintangan hidup dan mati. Apa? Ayah akan mati? Kali ini, jika dia meninggal di dunia fana karena suatu sebab, berarti dia gagal melewati rintangan. Dia tidak akan bisa kembali ke alam kahyangan lagi. Guru, sia-sia tidak mau ayah mati. Kumohon, pikirkanlah cara. Saat ini, masih ada satu cara. Cara apa?
Sia-sia. Apakah kau bersedia bertanggung jawab atas perbuatanmu? Yang mengikat, yang melepaskan. Rintangan yang kau ciptakan, harus kau sendiri yang menyelesaikannya. Hanya saja, setelah turun ke dunia fana, kekuatan sihirmu tidak bisa digunakan lagi. Gunakan buku pahala ini untuk mengumpulkan poin pahala. Bisa memulihkan sedikit kekuatan sihir. Ayah, tunggu aku. Kesalahan sia-sia. Sia-sia pasti akan memperbaikinya sendiri. Dengar-dengar, barang lelang kali ini luar biasa. Satu lukisan pemandangan saja, nilainya miliaran. Ternyata lukisan ayah bukan cuma di alam kahyangan yang diperebutkan, di dunia manusia juga diperebutkan. Ya. Hei, gadis kecil, kamu belum tahu ya? Nenek moyang keluarga Shen ini, S. Hanzu, itu dewa lukis woman. Luar biasa. Ayo, masuk dan lihat. Guru bilang harus berbuat baik untuk menebus kesalahan. Di sini cuma ada lukisan ayah, tapi ayah tidak ada. Ayah, aku kangen sekali padamu. Aduh, ayah, lukisanmu bagus sekali. Kenapa disobek? Dulu di dunia manusia, melihat kembang api selalu menginspirasi tanpa henti. Tapi sekarang setelah jadi dewa, malah lukisanku kehilangan jiwa, terlalu teknis. Tidak bisa lagi melukis dengan perasaan seperti dulu. Tapi para dewa tua itu, semua antre ingin lukisan ayah. Loh, itu berarti lukisan ayah bagus. Kamu masih kecil, belum mengerti lukisan. Itu ibu. Ibu bicara apa lagi sama ayah? Untuk memperbaiki jiwa ibumu, tinggal satu cobaan terakhir. Sudah waktunya turun ke dunia fana. Jangan. Sia-sia nggak mau ayah pergi. Setiap kali ayah pergi, nggak ada yang nemenin sia-sia main. Sia-sia, untuk memperbaiki jiwa ibumu, ayah harus melewati 7 cobaan. Kalau tidak, sia-sia setiap kali melihat liontin giok ini, merindukan ibu, kan nggak seru, ya? Ibu, cepat bujuk ayah. Suruh ayah lebih sering nemenin sia-sia, ya? Sia-sia, selama ayah pergi ini, kamu berlatih saja di tempat Dewa Bangau Putih. Tunggu ayah pulang dengan patuh, ya? Kalau sia-sia kangen ayah, gimana dong? Kalau sia-sia kangen ayah. Lihat saja lukisan ayah, ya. Ayah janji padamu. Ini adalah ayah terakhir kali turun ke dunia fana untuk menjalani cobaan. Setelah ayah kembali, ayah akan turun dari langit seperti pahlawan terhebat, membawa ibu kembali untuk menemani sia-sia. Oke. Ini semua salah sia-sia. Membuat ayahku dalam bahaya. Ayah, kamu di mana? Bukan katanya mau turun dari langit, datang main denganku? Terdeteksi host melakukan perbuatan baik. Memulihkan 5 poin pahala. Silakan teruskan. Memulihkan 5 poin pahala. Berarti aku punya kekuatan sihir, dong? Apa yang guru bilang benar juga, ya? Ada yang lompat dari gedung. Ada yang lompat dari gedung. Wah, lihat. Ada yang lompat dari gedung. Ayah, jangan takut. Sia-sia datang menyelamatkanmu. Nilai barang lelang kali ini sangat berharga. Semakin mendekati saat-saat penting, semakin mudah terjadi kekacauan. Aku harus mengawasinya sendiri. Ada sekretaris Liu yang mengawasi sepanjang waktu. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Lagi pula, tubuhmu juga tidak cocok untuk bepergian. Tunggu saja baik-baik, sekretaris Liu pasti akan mengirim lukisan itu ke galeri tepat waktu. Sekretaris Liu sudah 7 jam berturut-turut tidak menghubungiku. Kayaknya udah ada masalah. Nih, Aku bertunangan denganmu dan berurusan dengan keluarga Shenmu selama ini, semua demi lukisan itu. Ini bisnis bernilai puluhan juta. Jangan sampai kamu merusak rencanaku. Kamu jangan terlalu banyak ikut campur dulu. Aku antar kamu istirahat, ya? sopir, tunggu aku di bawah. Ayah, dia mau mencelakaimu. Anak kecil dari mana ini? Nak, ini bahaya. Cepat turun. Aku gambar. Pembawa acara melakukan perbuatan baik. Poin pahala bertambah 1. Bagus sekali, ayah.
Aku kangen sekali padamu. Aku kenal SHN Zhu lebih dari 10 tahun. Kapan dia punya anak perempuan? Nak, jangan bicara sembarangan. Aku belum menikah. Mana mungkin punya anak perempuan? Nak, aku beritahu ya. Jangan bicara omong kosong. Aku tunangannya. Kami berdua sama sekali tidak punya anak. Kamu bukan tunangan ayah, Kok. Kamu wanita jahat. Apa katamu? Tadi kamu yang mendorong ayah dari atas. Kamu. Kamu orang dewasa. Kenapa bertengkar dengan anak kecil? Aku cuma mau memberinya pelajaran. Ayah, aku tidak bohong. Dia tadi benar-benar mau mendorongmu. Sudah, ini bahaya. Cepat turun, ya. Tapi kamu memang ayahku, Kok. YR, antar dia turun. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Masih kecil udah jago acting banget. Niatnya apa sih? Ayah kan polos banget. Pasti bakal diganggu sama wanita jahat itu. Aku harus lindungi ayah. Aku nggak mau dengerin kamu, orang jahat. Lagi pula si penyakitan itu, umurnya juga nggak sampai beberapa bulan lagi. Sekarang kamu mendekatinya, memangnya dia bisa kasih keuntungan apa buatmu? Habisi SHN Zhu di gudang saja. Lalu kirim lukisannya langsung ke luar negeri. Cepat atau lambat, dia pasti mati juga. Ayah, jangan tinggalkan sia-sia. Nah, kamu ini siapa? Sih? Kok kamu tahu kalau Bibi tadi mau mencelakaiku? Sia-sia melihatnya sendiri. Sia-sia lihat wanita jahat itu mendorong ayah dari atas gedung. Aku yang memutar waktu, makanya ayah bisa selamat. Nah, kalau bohong, hidungnya bisa panjang. Loh, Kalau sia-sia kecil bohong, hidungnya bisa sampai ke atap. Ayah, bambu yang ayah ajarkan ke sia-sia, sia-sia sudah bisa menggambarnya. benarkah? Jangan bohongi ayah. Ya, Kata ayah, kalau sia-sia bohong, hidungnya bisa mancung sampai atap. Ayah, lihat, hidung sia-sia masih ada, Kok. ada apa ini? Kepalaku sakit lagi. Apa penyakitku makin parah? Ayah, kenapa? Apa ayah tidak enak badan lagi? Nak, Paman tidak bisa menemanimu. Pulanglah lebih awal. Paman ada urusan. Ya. Antar aku ke gudang nomor 8. Baik, cepat. Ah, tidak benar. Sia-sia sudah menyelamatkan ayah. Kenapa ayah masih dalam bahaya? Mungkinkah? Ayah, jangan pergi. Ayah akan mati. Ayah, Meski tidak tahu anak siapa, entah kenapa aku merasa dekat dengannya. Sayangnya, dengan tubuhku ini, sepertinya aku tidak akan punya ikatan keluarga di kehidupan ini. bagaimana ini? Bagaimana ini? Aduh, tidak tahu ayah mau kemana, jadi tidak bisa menggambarnya. Cepat naik mobil. Kau bilang tuan muda ketiga dalam bahaya? Benarkah? Tuan muda ketiga, itu ayah. Ayah, dia tidak punya anak perempuan. Kamu pasti salah orang, tapi dia dalam bahaya. Aku pasti akan menghentikannya. Entah kenapa, tante ini kok familiar banget ya? Kayak pernah ketemu di mana gitu. Kakak, kamu siapa? Aku asisten tuan muda ketiga. Namaku Yunian. Duduk yang benar. Sepertinya dugaanku benar. Lukisan bernilai miliaran dolar. Tidak ada yang tergiur. Itu tidak mungkin. Tuan muda ketiga memang sangat tajam. Lukisan itu bukan hanya warisan keluarga Shen, tapi juga peninggalan budaya negara. Hari ini, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian menjualnya ke luar negeri. Serang. Gawat, ada suara tembakan. Tuan muda ketiga dalam bahaya. Tidak bagus. Ini adalah rintangan hidup dan mati. Semua gara-gara sia-sia. Sia-sia harus menyelamatkan ayah. Tuan muda ketiga. Ayah! Kalian pikir aku tidak punya persiapan?
Sekarang zaman sudah berubah. Bukan lagi saatnya berkelahi secara massal. Memang pantas jadi tunanganku, ya? Memang ada bakatnya. Itu kamu. Seharusnya aku percaya perkataan anak itu. Kamu memang punya niat jahat. Lukisan ini bernilai 1,2 miliar. Aku masuk keluarga Shen hanya untuk mendapatkan lukisan itu. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku menahan diri hanya untuk menikahi orang penyakitan sepertimu, lalu menderita seumur hidup? Hari ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu membawa lukisan itu ke luar negeri. Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Bukankah kamu bilang zaman sudah berubah? Pil di tanganku ini adalah produk teknologi. Bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Lihat saja hari ini siapa yang akan mengalahkan siapa. Ayah, aku datang membantumu. Kenapa kamu datang? Yunnian, cepat bawa dia pergi. Tuan muda ketiga, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Kamu memang punya wanita lain. Anak itu pasti anakmu, kan? Tidak kusangka, ya, Shenzhu. Jangan bicara omong kosong di sini. Ayah, sekarang aku punya 10 poin pahala. Bisa ditukar banyak barang. Orang-orang ini makan pil pemulih kecil. Hanya dengan secangkir teh pembersih usus, semua efek obatnya akan hilang. Ini, cangkir teh itu bukannya baru saja kau gambar? Kok bisa jadi nyata? Ternyata ini memang asli. Meskipun kau merasa sudah mendapatkan lukisan itu kembali, memangnya kenapa? Dari 3 tuan muda keluarga Shen, kau yang paling tidak berguna. Kau pikir kalau kau mendapatkan lukisan itu kembali, Tuan Besar Shen akan memberimu lebih banyak warisan? Pertunangan kita sudah batal. Mulai sekarang, kau tidak perlu ikut campur urusanku. Kalau kau menikah denganku, kau masih punya hak untuk memperebutkan warisan. Sekarang, selain nyawamu, kau tidak punya apa-apa lagi. Kau pikir kau bisa hidup berapa lama lagi? Aneh, wanita jahat itu sudah menyerah. Tapi kenapa ayah masih sekarat? Tuan muda ketiga, Ayah! Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah seharusnya punya takdir yang baik dan panjang umur. Kenapa bisa menderita sakit parah? Apa karena sia-sia melakukan hal buruk? Jadi ayah celaka? Ayah, ayah, ada apa denganmu? Sia-sia. Dewa Lukis. Penderitaan yang sia-sia alami sekarang, seharusnya berhubungan dengan ibunya. Ibunya adalah manusia biasa. Secara emosional dan logis, pernikahan antara dewa dan manusia itu tidak sesuai aturan. Meskipun pernikahan dewa dan manusia itu tidak sesuai aturan, kenapa harus anak yang menanggung akibatnya? Ayah! Sia-sia. Apa kamu bisa dengar ayah bicara? Sia-sia. Sia-sia. Ayah dan ibu menikah, melanggar aturan alam kahyangan. Seharusnya ayah yang menanggung akibatnya. Meskipun ayah harus kehilangan ribuan tahun kultivasi, ayah tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Jangan! Sia-sia. Jangan biarkan ayah menderita. Ibu sia-sia, karena perbedaan alam dewa dan manusia, sekarang hanya tersisa sehelai jiwanya. Hal yang sama, apa harus menimpa sia-sia juga? Dewa Lukis, apa ada cara sekarang? Kamu harus turun ke dunia fana untuk menjalani rintangan hidup dan mati. Dengan penderitaan yang kamu alami sendiri, kamu bisa menebus dosa pernikahan dewa dan manusia saat itu. Dan menyelamatkan sia-sia. Baik. Meskipun ayah harus hancur selamanya, ayah tidak akan membiarkan sia-sia menderita sedikit pun. Dan tidak akan membiarkan sia-sia kenapa-kenapa. Ayah! Aku ingat semuanya. Sia-sia, kenapa kamu ada di dunia manusia? Sia-sia yang datang mencarimu. Ayah, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Saat seseorang diambang kematian, dia akan mengingat banyak hal-hal dari masa lalu. Sayangnya, kondisi ayah sudah tidak memungkinkan. Ayah, jangan mati. Ini semua salah sia-sia yang berbuat nakal. Sia-sia tidak akan menggambar sembarangan lagi. Tuan muda, lukisan itu sudah aman dikirim ke ruang pameran.
Saya melihatnya sendiri saat dikirim. Baguslah. Kakak, Tuan muda ketiga tidak berjodoh di kehidupan ini. Semoga bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Ini adalah rintanganku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluargaku. sia-sia tidak mau ayah mati. Sia-sia tidak mau ayah mati. Kakak kedua, kudengar Sanzu hampir mati? Benar tidak? Kakak sulung, aku melihatnya sendiri. Dia bahkan sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Selama bertahun-tahun ini, tubuhnya itu sudah cukup menderita. Kali ini, aku harus melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Dia hanya pandai merayu, membuat ibu senang. Begitu dia mati, bukankah semua harta keluarga ini akan jadi milik kita berdua? Kalau sia-sia merindukan ayah. Lihat saja lukisan ayah. Ya, Paman, obat ini sudah direbus 1000 tahun. Udah selesai direbus belum? Paman, cepat bangun. Paman, Jangan buru-buru, nona kecil. Aku adalah orang yang dilukis oleh Dewa Lukis. Obat yang kurebus ini hanya untuk Dewa Lukis. Meskipun kamu putrinya, kamu tidak mungkin bisa minum obatku. bagus. Aku memang mau menyelamatkan Dewa Lukis. Ayahku hampir mati. Tuan muda ketiga, kamu pernah bilang akan melukis taman penuh musim semi untukku. Sepertinya di kehidupan ini tidak ada kesempatan. Tapi kalau ada kehidupan selanjutnya, Kakak, cepat bantu ayah berdiri. kamu mau apa? Hei, kalian mau apa? Si? Adik ketiga, kamu kenapa? Kok jadi begini? Kakak sulung, jangan khawatir. Aku akan segera mengurus pemakaman adik ketiga. Sayang sekali ini terjadi tiba-tiba. Aku belum menyiapkan kotak abu. Bagaimana kalau dikubur saja? Omong kosong. Ayah belum mati. Ayah, nona kecil, kamu siapanya dia? Cepat keluar. Urusan pemakaman adik ketiga, biar kami saja yang urus. Pergi. Dia belum mati. Kalian keluar. Lihat, bukankah dia sudah tiada? Si bungsu sudah mati. Kalian masih menghalangi pemakamannya. Kalian mau apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan muda ketiga baru saja bicara denganku. Dia tidak akan mati. Ayah tidak akan mati. Kalian berdua penjahat besar. Jangan mengutuk ayahku. Anak liar dari mana ini? Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Nyonya bilang, urusan tuan muda ketiga adalah tanggung jawabku. Jangan membentak anak kecil. Kau ini pelayan keluarga Shen, si bungsu bersikap baik padamu. Kau jadi menganggap dirimu bagian dari keluarga Shen? Kakak, Tuan muda berdua, kumohon pada kalian. Aku sudah mengikuti tuan muda selama 10 tahun. Biarkan aku membantunya mengurus pemakamannya. Menemaninya pergi. Omong kosong apa ini? Dia adalah anggota keluarga Shen. Pemakamannya akan diurus oleh kami, keluarga Shen. Kau ini siapa? Sih? Dan anak kecil itu terus-terusan memanggil, ayah. Sampah apapun bisa masuk ke keluarga Shen, ya? Kakak kedua, tangkap dia juga. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Kenapa galak sama anak kecil? aku belum mati. Kok, kalian kenapa heboh banget? Tadi aku jelas-jelas lihat detak jantung ayah. asyik. Sepertinya obat dari paman benar-benar manjur. Rintangan hidup dan mati ayah sudah terlewati. Mereka adalah orang-orangku. Kalian berani mengganggu salah satu dari mereka. Aku tidak akan melepaskan satu pun dari kalian. Memangnya kenapa? Dengan kondisimu yang penyakitan begitu, memangnya bisa hidup berapa hari lagi? Benarkah? Tapi, aku merasa sekarang energiku penuh. Seperti terlahir kembali. Aduh, Kalian berdua kalau mau bohong, setidaknya yang masuk akal sedikit. Dong, dengan kondisi si bungsu itu, dia bisa mengalahkan kalian sampai begini? Bu, si bungsu itu mengadopsi anak perempuan, bahkan mau menjadikannya anak kandung. Sikapnya sombong sekali. Bu, si bungsu itu juga tidak menghormati orang tua. Dia tidak tahu
Tidak tahu dari mana dia memungut anak. Si bungsu mengadopsi anak perempuan? Betul, Bu. Ibu tidak boleh diam saja. Kalau begini terus, kalau begitu, keluarga Shen kita ini benar-benar akan jadi penampungan pengungsi. Tidak masuk akal. Ibu, Kakek. Ayah, aku sebentar lagi mau menemui nenek. Menurut ayah, aku harus memberinya hadiah apa ya? Itu mudah saja. Masalah sakit pinggang nyonya tua itu sudah bukan sehari 2 hari. Aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Untuk memijat pinggang, dijamin manjur. Asyik, asyik. Nak, mereka bilang kamu mengadopsi anak. Kapan kejadiannya? Ibu, aku memang mau memperkenalkan Sia-Sia padamu. Ayo, Sia-Sia. Anak ini dari mana? Dari mana ini? Kalau mau mengadopsi anak, setidaknya harus tahu anak itu dari mana, kan? Ibu, gara-gara anak ini, perjanjian pernikahan dengan keluarga Liu jadi batal. Apa? Ibu, Li Qiange masuk ke keluarga kita. Niatnya memang tidak murni. Perjanjian pernikahan itu lebih baik tidak usah. Kamu tahu, untuk mengurus perjanjian pernikahan dengan keluarga Liu ini, ibumu ini sudah berusaha keras. Tahu tidak, nenek? Pinggangmu sakit, ya? Kamu anak siapa? Sih, biar paman antar kamu pulang, cari ayah dan ibumu. Dia ayahku. Sia-Sia adalah jantung hati ayah. Nenek adalah kerabat ayah. Jadi, Sia-Sia juga kerabat nenek. Apa? Anak ketiga, jangan-jangan kamu ditipu, ya? Akhir-akhir ini, banyak orang tua menyuruh anaknya menipu dan mendekati orang kaya. Aku mengadopsi Sia-Sia. Sia-Sia adalah anggota keluarga Shen. Dia putri kandungku. Bu, anggap saja cucu ini berbakti padamu. Sia-Sia, bukankah kamu bilang mau memijat pinggang nenek? Ayo. Pinggangku sakit, sudah bertahun-tahun begini. Dia cuma memukul sekali. Aku bisa sembuh, Defu. Siapkan mobil. Antar aku ke rumah sakit. Baik, Bu. Sia-Sia bisa memijat pinggang. Sia-Sia akan memijat pinggang nenek sekarang. Hei, kamu mau memukul pinggang ibuku pakai ini? Apa maumu? Hah? Pergi, pergi. Ibuku paling benci melihatmu sekarang. Hentikan. Sia-Sia adalah putriku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Anak ini... Terdeteksi tuan rumah sedang melakukan perbuatan baik. Poin pahala bertambah 1. Gadis kecil. Coba pukul lagi seperti tadi. Punggung nenek. Nenek merasa nyaman, kan? Ini, pukul lagi. Bagus sekali. Selama terus memukul, poin pahala bisa terus bertambah. Gadis kecil pelan-pelan saja memukulnya. Ya. Bu, namanya Sia-Sia. Oh, Sia-Sia pintar. Lanjutkan memukul untuk nenek. Ya, gadis kecil. Sia-Sia tidak lelah. Sia-Sia akan memijat nenek 1000 kali. Oke, bagus. Si bungsu benar-benar berpikir mengadopsi gadis kecil pulang akan menyenangkan hati ibu. Ayah akan membagi warisan kepadanya. Makan, makan, makan. Bisanya cuma makan. Dia kembali untuk merebut harta keluarga darimu, tahu tidak? Aku, berikan padaku. Aku mau makan. Minggir. Gawat. Itu vas bunga kesukaan ayah. Kali ini kamu bikin masalah besar. Kakak sulung, kenapa takut? Siapa yang memecahkan vas bunga itu? Kan nggak ada yang lihat. Betul juga, ya. Vas ini bisa saja dipecahkan oleh Xiaolong. Nggak mungkin kan pengemis kecil itu yang memecahkannya? Vas bungaku. Ada Xiaolong saja sudah cukup bikin gaduh. Sekarang entah dari mana muncul anak kecil ini. Memecahkan vas bungaku. Suruh si bungsu keluar. Keluar. Ayah. Gadis kecil ini diadopsi si bungsu dari luar kota. Entah dipungut dari mana. Mungkin dia pengemis kecil, ya. Betul, ayah. Cuma vas bunga doang, kok. Pengemis kecil ini, dia juga nggak ngerti barang apa itu.
Ayah tenang saja, ya. Cuma vas bunga doang? Vas bunga ini adalah satu-satunya peninggalan teman seperjuanganku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada orang lain? Ayah, Si bungsu juga berniat baik. Kok, mungkin dia merasa rumah ini sepi. membawa anak pulang untuk menghidupkan suasana. Lesu tak bersemangat. Aku rasa dia sangat ingin aku yang tua ini mati. Anak-anak nakal ini semakin tidak tahu diri. Tuan Besar, putri angkat anak ketiga sudah dibawa pulang. Ayo, sia-sia, sapa kakek. Halo, kakek. Gadis liar inilah yang memecahkan vas bungaku. Ayah, sia-sia baru saja datang ke rumah kita. Mana mungkin dia memecahkan vasmu? Dengar-dengar, gadis kecil ini dulunya pengemis. Kamu benar-benar tidak punya mata. Sembarang orang kamu bawa pulang. Ayah, sia-sia bukan pengemis. Dia putriku. Tuan Besar, apa yang kamu katakan? Apa kesalahan sia-sia? Oh ya, tadi dia memijat punggungku. Lihat, sekarang aku sudah bisa berjalan. Bahkan kamu juga membelanya. Aku rasa kalian semua satu persatu menganggapku sudah tua dan tidak berguna. Usir gadis ini. Jangan pernah biarkan dia masuk ke rumah keluarga Shen lagi. Tuan, yang memecahkan vas bukan sia-sia. Aku lihat sendiri yang pecahin vas itu, Tuan Muda. Ngaco, ngaco. Bukan aku yang pecahin vas itu. Xiao Long, bisa nggak sih kamu bersikap yang benar? Siapa yang ngajarin kamu gitu? Ayah, omongan pelayan doang mana bisa dipercaya sih? Apalagi itu pelayannya si nomor 3. Yunian, jangan dihirauin dia. Aku beneran lihat kok emang Tuan Muda yang pecahin. Dia ngarang. Dia ngarang. Bukan aku. Udah, diam semua. Shen Xiaolong si nggak guna ini kayaknya nggak ada harapan deh. Asal bantu kakak sulung usir cewek kecil ini. Nanti semua harta keluarga pasti jadi milikku. Ayah. Yunian masuk ke keluarga Shen jadi pelayan juga udah lama. Terus dia deket banget sama si nomor 3. Terus si nomor 3 tiba-tiba aja adopsi anak perempuan. Kalau soal anak ini nggak punya latar belakang apa-apa. Pokoknya, aku nggak percaya. Kamu ngaco. Hubunganku sama Tuan Muda ketiga bersih kok. Omongan pelayan doang. Siapa yang tahu bener atau enggak? Kakak kedua, kalau ngomong itu harus pakai bukti. Itu namanya fitnah tanpa dasar. Mana buktinya? Dia bilang vasnya dipecahkan Xiao Long. Apa dia punya bukti? Aku melihatnya sendiri. Sudah, jangan bertengkar lagi. Keluarga Shen ini bukan penampungan pengungsi. Hari ini bisa bawa pulang satu anak. Besok entah berapa lagi yang akan dibawa pulang. Aduh, cuma masalah vas saja, kan? Apa perlu kamu marah besar begitu pada anak-anak? Kakek tidak mau kamu, ya? Nenek mau. Ayo, sini, pijat pinggang nenek. Pergi. Setelah pergi, jangan pernah kembali lagi. Mulai sekarang, jangan pernah masuk pintu keluarga Shen lagi. Kakek, jangan marah. Sudah kubilang, jangan pernah masuk pintu keluarga Shen lagi. Apa kamu tidak dengar? Sia-sia. Apa yang dilakukan orang tua itu? Sia-sia. Coba nenek lihat apa sakit. Nenek, meskipun kakek tidak suka sia-sia, tapi sia-sia sudah bilang pada kakek akan memperbaiki vasnya. Sia-sia tidak boleh bohong. Sia-sia tidak boleh jadi anak nakal. Aduh, kenapa anak ini keras kepala sekali? Sih? Kakek, ayah pernah bilang padaku, kita harus menepati janji. Meskipun kakek mau mengusir sia-sia, sia-sia tetap akan memperbaiki vasnya. Masih kecil sudah pandai berbohong tanpa pikir panjang. Memperbaiki? Bagaimana caranya? Anak ketiga. Aku tahu kamu tidak nyaman kalau dekat wanita, kan? Tapi tidak sampai harus mengadopsi anak perempuan yang mulutnya penuh kebohongan seperti ini, kan? Sia-sia kecil, ayo, jangan pedulikan kakek yang keras kepala ini. Nenek akan membuatkanmu makanan enak. Ayo. Pergi, 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 pergi semua. Lebih baik keluarga Shen hanya ada aku sendiri. Lagi pula, kalian sekeluarga tidak ada yang suka padaku. Aduh, kakek tua keras kepala ini. Kamu ini masuk akal atau tidak? Sih, kenapa kamu membentak anak kecil begitu? Nenek, jangan marah. Kalau marah, pinggangnya nanti sakit. Anak ini baik sekali. Aduh, kalau kakek tidak mau kamu, nenek mau. Mulai sekarang, siapapun yang mau mengusir sia-sia lagi, nenek yang pertama tidak setuju. Tuan Besar. Yunian. Tuan Besar,
Jika Anda harus mengusir seseorang, jangan usir sia-sia. Usir saja saya. Yunian, apa yang kamu lakukan? Tuan muda ketiga, tubuh Anda selalu lemah. Baru setelah bertemu sia-sia, semangat Anda membaik. Sia-sia adalah bintang keberuntungan kecil Anda. Jika memang harus ada yang pergi, biarkan saya saja yang pergi. Jangan, jangan. Kakak baik pada ayah. Sia-sia tidak mau kakak pergi. Sia-sia, dengarkan. Setelah kakak pergi nanti, kamu harus menjaga ayah baik-baik, ya? Kakak, sia-sia akan membantu kakek memperbaiki vas bunga itu. Jadi kakak tidak perlu pergi. Sia-sia, kakek sedang marah. Kita pergi sebentar lalu kembali lagi. Oke. Tunggu. Bukankah dia bilang bisa memperbaiki vas bunga ini? Anak kecil bicara besar. Aku ingin lihat bagaimana kamu memperbaiki vas bunga ini. Jika tidak bisa diperbaiki, kamu dan dia, keduanya harus meninggalkan keluarga Shen. Jangan pernah kembali lagi. Kenapa kamu mempersulit anak ini? Lihat vas ini sudah pecah begini. Meskipun kamu panggil yang profesional, tukang reparasi, dia juga belum tentu bisa memperbaikinya. Tapi dia sendiri yang bilang, tidak menepati janji, bohong terus. Oke, sia-sia akan bantu kakek memperbaiki vas ini. Cukup menggambar yang persis sama, pasti bisa jadi nyata, kan? Poin pahala sekarang seharusnya sudah cukup. Apa dia benar-benar mau menempelnya? Anak perempuan kecil ini hari ini pasti akan diusir. Aku juga akan mengusir anakmu yang tidak berguna itu. Semua milik keluarga Shen adalah milikku. Aduh, sia-sia, hati-hati dengan pecahannya. Jangan sampai melukai tanganmu. Nenek jangan khawatir, sia-sia akan memperbaiki vasnya supaya kakek tidak marah lagi. Kalau sia-sia pergi, aku juga akan ikut pergi. Kamu. Pergi, pergi, pergi semua. Cukup aku sendiri yang tersisa di keluarga Shen. Lagi pula, kalian sekeluarga memang tidak suka padaku. Kakek jangan khawatir, vasnya akan segera baik. Cangkir teh yang dia gambar sebelumnya jadi nyata. Mungkinkah vas ini juga bisa? Aneh, kok nggak berfungsi ya? Kan ku bilang dia cuma membual. Pecahan vas ini kok nggak ada reaksi sama sekali, sih? Masih kecil udah mulai bohong. Nggak tahu deh nanti kalau udah besar, mau jadi apa? Kalian semua diam. Jangan berisik. Keluar. Keluar semua. Dan kau, udah lama pura-pura jadi dukun. Ayah, kalau ayah mau mengusir sia-sia, aku juga nggak akan tinggal di sini. Kau. Sia-sia, kita pergi dulu, ya? Biarkan kakek menenangkan diri. Kau mau melawanku demi gadis liar ini? Pergi. Pergi semua. Keluarga Shen sudah cukup punya defu dan dengking. Ayah bilang, kekuatan sihir hanya akan gagal saat menggambar hal-hal yang buruk. Tapi sia-sia kan nggak melakukan hal buruk, ya? Kenapa nggak ada reaksi? Kalian masih berdiri di situ kenapa? Nggak dengar ayah udah mengusir kita? Tunggu. Sia-sia, ada satu hal yang kurang dari lukisanmu ini. Jika hati tak punya niat, apa yang ada di atas kertas ini pada akhirnya hanyalah benda biasa. Hanya punya bentuknya saja, tidak punya nyawa. Ayah, waktu ayah mengajariku melukis dulu, ayah juga pernah bilang begitu. Betul, tuan muda ketiga memang sangat mengerti lukisan. Apa hubungannya dengan melukis? Sih, ayah menghancurkan vas. Meskipun kamu melukis yang persis sama, apa bisa kenyang hanya dengan melihat lukisan? Ayah, kenapa ayah tidak menceritakan kisah vas ini pada sia-sia? Dengan begitu, vas itu akan punya jiwa. Baru ada jiwanya. Siapa tahu, sia-sia bisa memperbaiki vas itu, kan? Sia-sia pergi. Kakek, ceritakan padaku kisah vas ini dong. Kisah vas ini ya. Dulu di medan perang, teman lamaku meninggal demi menyelamatkanku. Dia hanya meninggalkan vas ini. Vas ini selalu kusimpan. Hanya untuk mengenangnya. Teman lamaku itu, kalau dia tahu anak-anak dan cucu-cucuku ini, anak-anak dan cucu-cucuku ini, satu persatu tidak berguna begini, lebih baik dulu aku ikut mati saja bersamanya. Kakek itu ayahnya ayah. Sia-sia tidak akan membiarkan kakek kesepian.
HMPH, kalian pikir aku sudah tua? Pikiranku juga sudah pikun? Padahal aku tahu betul apa yang ada di hati kalian. Kalian cuma menginginkan harta warisanku. Kakek, sia-sia akan selalu menemani kakek. Ayah dan nenek, kakek, sia-sia akan selalu menemani kakek. Kakek, sia-sia akan selalu menemani kakek. Kakek, lihat ini. Ah, ini. Ah, ini. Persis sama. Ini terlalu ajaib. Ya, bagaimana? Sia-sia, kasih tahu nenek. Bagaimana kamu membuatnya? Ini persis sama dengan yang diberikan teman lamaku. Persis sama. Kamu benar-benar memperbaikinya. Kakek bercerita dengan bagus, jadi sia-sia menggambarnya. Nanti kakek harus bercerita pada sia-sia. Banyak cerita. Dengan begitu kakek tidak akan kesepian lagi. Kamu gadis kecil ini benar-benar. Kakek, jangan menangis. Sia-sia tidak akan membiarkan kakek kesepian. Betul sekali. Ini kan cuma masalah kecil. Ya, kita tidak sakit, tidak ada bencana. Punya banyak anak cucu. Ini kan baik-baik saja, kan? Jangan setiap hari bilang mau mati. Ayah, bukan cuma sia-sia yang menemani ayah. Kami sekeluarga akan selalu menemanimu. Baik. Cucuku sayang. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Kakek akan menceritakan kisah-kisah masa muda kakek. Semuanya akan kakek ceritakan padamu. Ayah, ini terlalu ajaib, kan? Melukis bisa menghasilkan vas bunga. Kalau begitu, nanti kalau aku memecahkan vas lagi, aku tidak perlu takut lagi. Hei, diam. Bukan hanya bisa melukis vas bunga, tapi juga bisa melukis banyak makanan enak. Ternyata vas itu memang kamu yang pecahkan. Masih kecil sudah berbuat salah tapi tidak mau mengaku. Malah menyalahkan orang lain. Siapa yang mengajarimu? Orang tuamu? Ayah, dia kan masih anak-anak. Sudahlah. Kamu tahu siapa yang memecahkan vas itu, kan? Malah menyalahkan sia-sia. Membuatku hampir saja menuduh orang yang tidak bersalah. Yunian, cepat bangun. Terima kasih, Tuan. Kalian tadi masih menuduh Yunian tanpa bukti. Minta maaf. Hanya seorang pelayan? Apa perlu segitunya? Sudahlah, Tuan muda ketiga. Tidak bisa. Minta maaf. Minta maaf. Maafkan aku. Aku tidak apa-apa. Sudah cukup, Tuan-tuan muda. Keluarga Shenku. Sejak dulu selalu ada pelukis terkenal. Tradisi keluarga hancur sampai seperti ini. Ini tanggung jawabku. Ayah, tenanglah. Kami tahu kami salah. Sekretaris Liu. Tuan Besar. Bekukan semua kartu atas nama kedua anak durhaka ini. Bekukan semuanya. Baik. Ayah. Ayah. Tidak perlu sampai begitu, kan? Kami benar-benar tahu kami salah. Tahu kami salah. Kalian ingin harta keluarga Shen, kan? Baiklah. Kalau begitu, jika kalian ingin harta, bersainglah secara adil. Kalian bertiga, datanglah ke ruang kerjaku besok sore. Jika keluarga Shen jatuh ke tangan dua orang ini, kasus penyelundupan lukisan terkenal sebelumnya mungkin akan terulang lagi. Posisi kepala keluarga ini, aku harus memperebutkannya. Kalau sia-sia punya ibu, apa dia akan seperti kakak? Aku dengar ibu sia-sia adalah manusia biasa. Dewa dan manusia biasa menikah, itu melanggar aturan langit, kan? Justru karena ini, ibunya mengalami bencana 5 petir. Hancur lebur jadi abu. Sekarang manusia biasa pun bisa menggoda dewa. Menurutku, kalau gadis kecil ini sudah besar, dia juga akan jadi siluman rubah. Kalian bohong. Ibu adalah orang terbaik di dunia, bukan siluman rubah. Kalau begitu, coba katakan, ibumu itu seperti apa? Aku. Apa dia punya telinga runcing, hidung runcing, 9 ekor, tinggal di gua, dan suka makan anak-anak sepertimu? Kalian bohong. Sia-sia. Guru. Reputasi ibumu, bukan kalian yang berhak menilainya. Guru, mohon maafkan kami. Mulai hari ini, kalian tidak perlu datang lagi. Guru, mohon ampuni kami. Sia-sia, ayo kita pergi.
Ibu sia-sia itu adalah wanita terlembut dan tercantik di dunia. Nanti kalau ayah sudah melewati 7 rintangan dan kembali, dia bisa membawa ibu kembali. Ibu adalah wanita yang paling lembut. Ibu. Wah, tidak kusangka ayah jadi manusia biasa. Lukisannya masih bagus banget. Kalau sia-sia suka, ayah akan mengajarimu melukis. Oke, sia-sia paling suka ayah mengajariku melukis. Aku mau hitung, ayah, udah berapa banyak lukisan yang ayah buat? 1, 2, 3. Ini semua, biasanya Yunian yang bantu urus. Aku juga nggak tahu ada berapa banyak. Ayah kayaknya perhatian banget sama kakak Yunian ya? Gimana kalau kakak Yunian jadi ibuku aja? Kecil-kecil udah kayak orang dewasa. Jangan ngomong sembarangan, ya. Yunian udah jadi asistenku bertahun-tahun. Tapi kalau kamu minta aku menikah dengannya, setidaknya sekarang nggak mungkin. Kenapa? Waktu kecil, ayah pernah tenggelam dan diselamatkan oleh seorang gadis. Tapi sejak saat itu, aku nggak bisa menghubunginya lagi. Dia cuma meninggalkan simpul hati ini. Sebelum menemukannya, ayah nggak akan menikah dengan siapapun. Dulu sama Li Qiange, itu juga terpaksa. Aku ingat. Tuan Muda. Tuan Muda ketiga, Tuan Besar memanggilmu ke ruang kerja. Ada yang mau disampaikan? Sepertinya mau bahas soal pewaris keluarga. Sia-sia, main di sini aja. Ya, yang manis. Ya. Yunian, tolong jaga dia sebentar. Baik. Sia-sia, kakak ajak kamu main. Ya. Oke. Kakak Yunian, kenapa kakak selalu pakai cadar? Kakak punya rahasia kecil. Apa kamu takut? Maaf. Kamu bukan kakak Yunian. Sia-sia kenal kamu. Maksudmu? Kamu ibu sia-sia. Ayah, kenapa? Mereka semua bilang ibu sia-sia itu siluman rubah, ya? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ibu sia-sia itu cantik sekali, loh. Hanya saja, ibu sia-sia itu ada di tempat yang sangat jauh. Ayah harus melewati cukup banyak rintangan hidup dan mati, baru bisa menjemputnya pulang. Aduh, aku kangen banget sama ibu. Ayah ceritakan. Aku gambar ibu, boleh nggak? Ibu sia-sia itu, dia adalah wanita cantik yang langka di dunia fana. Mata almondnya sangat lembut, alisnya hitam seperti tinta. Rambutnya hitam legam dan berkilau, dagunya lancip. Dan ayah juga mirip dengan sia-sia. Ada beberapa kemiripan. Sudah, ayah. Lukisan sia-sia semakin bagus. Sudah 80% mirip. Tentu saja. Ayah bilang bagus. Ayo kita ke kolam teratai. Ayah akan menceritakan lebih banyak lagi kepada sia-sia tentang ibu. Nanti kita akan melukis lebih banyak lagi. Oke. Oke, ayo. Kamu persis seperti ibu yang ayah ceritakan. Persis sama. Sia-sia, jangan bicara sembarangan. Ini hanya lelucon dari Tuan Muda ketiga. Kamu jangan sampai mengatakannya. Di depan Tuan dan Nyonya. Begitu, ya? Ibuku bukan orang jelek. Dia adalah wanita tercantik di dunia fana. Kamu bohong. Aku sudah punya penyakit ini sejak kecil. Aku sudah terbiasa melihatnya sendiri. Pasti menakuti orang lain. Tapi Tuan Muda kecil, jangan keterlaluan. Aku selalu bersikap baik di keluarga Shen. Bagaimana bisa kamu bicara seburuk itu? Aku tidak peduli apa kata mereka. Menurutku, semuanya benar. Aku suruh kamu minta maaf sama ibuku. Minta maaf. Aku nggak mau minta maaf sama kalian. Ayah, dia dorong aku. Cepat bangun. Dia bilang ibuku rubah betina. Mencaci maki orang itu bakal kena karma. Kemarin itu kalian berdua,
kan? Menggosip tentang Xiaolong, ya? Sampai ayah membekukan kartu bankku. Membekukan. Aku nggak bisa atasi si bungsu, tapi kalian berdua bisa, dong. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Aku mewakili sia-sia minta maaf pada tuan muda kecil. Ibu, yang salah itu jelas-jelas mereka. Kenapa kita yang harus minta maaf? Aduh. Udah manggil, ibu, segala. Ya, kamu memang benar-benar rubah betina. Cuma pembantu aja mau cari keuntungan. Yang dicari keuntungan itu si Sanzu yang gak berguna itu. Muka jelek. Aku nggak izinin kamu mencaci maki orang. Aku bakal bilang ke ayahku. Bilang ke ayahmu? HMPH. Memangnya dia bisa apa padaku? Dia kan si penyakitan itu. Aku ini kakak sulung keluarga Shen. Benarkah? Tadi kamu bilang apa tentang Yunian? Coba ulangi lagi. Bukankah biasanya kamu lemah? Dari mana kekuatan sebesar itu? Tadi kamu bilang apa tentang Yunian? Coba ulangi lagi. Mereka duluan yang menyerang Xiaolong. Apa urusannya denganku? Ayah, dia bohong. Dia bohong. Dia duluan yang bilang. Ibu itu jelek. Rubah betina. Apa? Tuan muda, ini semua salahku. Aku akan segera mengundurkan diri. Aku akan pergi sekarang. Hei! Yunian. Ini bukan salahmu. Aku akan membuat SHN Defu minta maaf padamu. Tuan muda, wajahku jelek. Aku sudah terbiasa. Memang tidak cocok lagi tinggal di keluarga Shen. Punya tanda lahir di wajah bukan salahmu. Aku akan mencari dokter terbaik di kota ini. Pasti akan menyembuhkannya untukmu. Tidak perlu, Tuan muda. Aku sudah banyak merepotkanmu. Tidak bisa merepotkanmu lagi. Kenapa kamu tidak mengerti? Sih, waktu itu aku dalam bahaya di gudang. Kamu langsung datang bersamaku dan sia-sia untuk menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun, tubuhku ini. Para dokter bilang aku tidak akan hidup sampai 30 tahun. Tapi kamu selalu di sisiku, memberiku semangat dan dukungan. Apa kau tidak bisa memberiku kesempatan untuk membalas budimu? Tuan muda, kau akan menjadi pemimpin keluarga Shen. Jika karena rumor tentangku, aku menghambatmu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku seumur hidup. Bukan. Ibu sama sekali bukan wanita jelek. Ibu itu cantik sekali. Sia-sia bisa bantu ibu sembuhkan wajahnya. Sia-sia, jangan menghiburku. Deh, wajahku ini, aku sudah cari banyak dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kau masih kecil. Memangnya kau punya cara apa? Sia-sia punya cara. Ayah, tolong bantu aku, ya. Apa? Sia-sia mau makan kepiting berbulu. Mau makan banyak sekali kepiting berbulu. Cermin, siapa wanita tercantik di 3 alam ini? Tentu saja kakak peri bunga. Pembohong. Jika aku wanita tercantik di 3 alam, kenapa Jenderal Shenwei tidak pernah mencariku? Dia selalu mencari peri danau. Si menyebalkan itu. Ini. Urusan pria dan wanita. Apa yang bisa Cermin seperti ku tahu? Kakak peri bunga. Sia-sia. Kok hari ini kamu sempat-sempatnya ingat sama kakak bunga? Sia-sia dengar. Kakak bunga pengen makan kepiting berbulu. Jadi sia-sia bawain khusus buat kakak. Kepiting berbulu? Ya ampun. Sia-siaku sayang. Ini si biasa di dunia manusia, tapi langka banget di alam kahyangan. Kalau dikasih ke kediaman Jenderal Shenwei sedikit, pasti Jenderal akan. Bilang aja, hari ini kamu kasih aku hadiah sebesar ini. Mau minta apa lagi yang aneh-aneh? Coba bilang dulu permintaanmu. Kalau susah dipenuhi, kepiting berbulu ini aku nggak berani terima, loh. Kakak, aku mau embun raja bunga. Dengar-dengar, embun raja bunga bisa bikin kulit jadi putih bersih. Aku kira apa? Embun raja bunga ini, aku punya banyak banget di sini. Cuma, di usiamu sekarang, belum saatnya pakai embun raja bunga, kan? Aduh, aku mau pakai buat berbuat baik, kok. Baiklah. Terima kasih, kakak peri bunga. Yunian, apa kamu benar-benar akan pergi? Iya. Hari ini aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Nyonya Besar. Aku akan pergi hari ini. Bahkan jika aku memintamu untuk tetap tinggal, apa tidak bisa? Ibu. Sia-sia. Kamu juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yunian? Bukan.
Sia-sia belum pernah bertemu ibu sejak lahir. Ayah bilang ibu ada di tempat yang sangat jauh. Sekarang sia-sia akhirnya bertemu ibu, tapi ibu mau pergi. Sia-sia. Ayah! Ayah bekerja sama dengan baik sekali. Tuan muda ketiga, jangan bercanda lagi denganku. Sia-sia. Ibu, sia-sia punya sebotol air dewa. Setelah dioleskan, bekas lukanya akan cepat hilang, loh. Yunian, dengarkan saja sia-sia. Gadis kecil ini sangat cerdik. Ini. Baiklah. Ini, obat apa ini? Ini sia-sia minta dari kakak peri bunga. Air peri cantik orang yang mengoleskan air peri cantik ini, semua lukanya akan sembuh, loh. Ibu, cepat lihat dong. Sekarang ibu adalah wanita tercantik di langit dan di bumi. Tuan muda sia-sia, jangan bercanda lagi denganku. Aku tahu bagaimana penampilanku sendiri. Ini bukan mimpi. Mana mungkin bisa langsung sembuh? Aduh, ibu, lihat saja, dong. Wajahku. Yunian, wajahmu benar-benar sembuh. Betul. Bagaimana kamu melakukannya? Aku sudah ke banyak dokter, tapi tidak ada gunanya. Karena sia-sia mengoleskan air peri cantik pada ibu. Sekarang ibu adalah orang tercantik di seluruh dunia. Sia-sia. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, jangan pergi. Tetaplah di sini untuk sia-sia, untuk mengepang rambutku setiap hari, ya? Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini untuk membalas budi sia-sia. Bukankah ini si jelek? Kamu yang jelek. Lihat baik-baik. Ibuku adalah wanita tercantik di langit dan di bumi. Gimana? Ibuku cantik, kan? Apa yang bikin senang? Sih, kalian ikut si bungsu itu, belum tentu itu untung atau rugi. Loh, HMPH. Ayo, nak. Sia. Sia-sia. Kamu punya niat jahat apa lagi? Aku nggak takut sama kamu. Apa aku terlihat sejahat itu? Aku cuma mau tanya, gimana caranya mengubah orang jelek jadi cantik? Bisa nggak kamu bikin aku jadi cantik juga? Kayak selebriti gitu. Kamu bilang siapa jelek? Masih kecil udah nggak benar, nggak mau usaha, masih mau jadi cantik? Nggak akan. Aku ingat ini. Nanti kalau ayahku sudah mewarisi harta dan jadi kepala keluarga Shen, kita lihat siapa yang nangis. Mewarisi harta keluarga itu masalah besar. Dalam masalah sebesar ini, aku tidak akan memihak siapapun. Besok sore di aula utama, aku akan mengumumkan sendiri metode penilaian untuk kalian. Siapapun yang paling memuaskanku, dialah yang akan menjadi kepala keluarga Shen. Asal aku tahu duluan penilaian ayah, aku pasti tidak akan kalah dari si bungsu itu. Si tidak berguna itu. Untuk mengambil alih keluarga Shen, kalian harus melewati aku dulu. Di dalam 3 amplop ini, masing-masing ada 3 properti keluarga Shen. Kalian bertiga masing-masing pilih 1. 3 bulan lagi, di pesta ulang tahunku, aku sendiri yang akan melihat hasil kerja kalian bertiga. Ayah, di mana saja ketiga tempat ini? Ketiga tempat ini ada yang bagus dan ada yang buruk. Kalian pilih sendiri. Siapa yang mengelolanya paling baik? Posisi kepala keluarga Shen akan diwariskan kepadanya. Aku sudah melihatnya kok. 1 properti, 1 gunung, 1 lahan tandus. Anak kakak kedua ada di tempat mantan istrinya. Dia itu sendirian. Asal meninggalkan lahan tandus terburuk untuk kakak ketiga, posisi kepala keluarga akan jadi milikku. Sia-sia, keberuntunganmu lumayan bagus. Bantu ayah pilih 1. Mau ya? Tapi kalau sia-sia tidak bisa memilih yang bagus bagaimana? Kalau begitu,
Ayah dan sia-sia akan mengubah yang buruk jadi bagus bersama. Pergilah. Aku pilih ini. Itu sia-sia yang lihat duluan. Siapa yang dapat duluan, itu miliknya dong. Posisi kepala keluarga Shen, ya? Ini bukan mainan anak kecil, ya. Properti Kota Utara. Properti Kota Utara. Ayah, properti Kota Utara ini, bukankah itu yang sedang dikembangkan keluarga Shen untuk membangun galeri seni? Keberuntunganmu bagus. Properti itu sudah mulai dikembangkan sejak beberapa waktu lalu. Kurasa akan segera berhasil. Maaf, Ayah. Ini semua salah sia-sia. Sia-sia tidak bisa memilih yang terbaik untuk Ayah. Tidak apa-apa, sia-sia. Ini bukan salahmu. Mungkin kita punya kesempatan lain. Masih ada 2 lagi. Bantu ayah pilih 1 lagi. Kau curang. Apa hebatnya menindas anak kecil? Hal seperti ini, mana ada urutan duluan atau belakangan? Lagi pula, kita juga tidak tahu isi amplop ini, kan? Lalu bagaimana aku menindasmu? Anak kecil. Apa hebatnya menindas anak kecil? Beginikah caraku mengajarimu? Mewarisi posisi kepala keluarga adalah hal besar. Tentu saja harus mengutamakan kekuatan. Menurutku kakek pilih kasih. Tanah Gunung Kota Timur. Adik kedua, kamu dapat harta karun. Nih, di tanah gunung ini banyak sastrawan dan seniman yang menyepi di sini. Manuskrip Master Wang Ruan ditemukan di sini. Loh, nilainya bisa ratusan juta. Kalau kamu beruntung, siapa tahu kamu bisa menemukan harta karun leluhur keluarga Shen. Defu benar. Hutan itu dulunya adalah tempat leluhur keluarga Shen menyepi. Bagaimanapun juga, itu adalah tempat yang kaya akan sejarah dan budaya. Jika dikelola dengan baik, bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Terima kasih, Ayah. Meskipun tidak sebagus properti kakak sulung, tapi asalkan lebih baik dari adik ketiga, tidak rugi, kok. Su, buka amplop terakhir ini. Coba lihat, siapa tahu lebih bagus dari milik kedua kakakmu. Keberuntungan sia-sia lebih baik dari ayah. Biar sia-sia yang buka untuk ayah, ya. Sini. Lahan tandus Kota Selatan. Lahan tandus Kota Selatan? Kakek, kenapa kakek memberikan tempat seperti ini kepada Su? Nenek, lahan tandus Kota Selatan itu tempat apa? Lahan tandus Kota Selatan, ya, itu cuma tempat yang udah ditinggalkan. Tempat itu cuma hamparan rumput liar. Dan tempatnya juga terpencil banget. Karena Ayo udah milih lahan tandus itu, ya udah, dia harus terima aja. Menurutku, si nenek pilih kasih. Nggak bisa ngomong gitu dong. Mau bagus atau jelek, itu kan pilihan adik ketiga sendiri. Enggak, sia-sia awalnya milih 2 amplop yang lain. Kalian semua merebutnya dari tangan sia-sia. Ya udah, berarti salah adik ketiga sendiri. Kenapa harus nyuruh anak kecil? Kalau berani, suruh dia rebut sendiri dong. Kakek. Sia-sia. Pewarisan kepala keluarga Shen itu masalah besar, bukan urusan anak kecil. Anak baik, nurut ya. 3 bulan lagi, di pesta ulang tahunku, aku akan memeriksa hasil kerja kalian masing-masing. Pada akhirnya, siapa yang membuatku puas, aku akan menyerahkan posisi kepala keluarga Shen kepadanya. Adik ketiga, dengar-dengar lahan tandus itu nggak ada rumput yang tumbuh sama sekali, ya? Beberapa pengembang aja udah nyerah. Hati-hati ya. Ini juga pasti rintangan ayah. Bagaimanapun juga, sia-sia pasti akan membantu ayah. Ini. Sepertinya di tanah ini memang tidak ada apa-apa. Maafkan sia-sia, ayah. Sia-sia tidak bisa memilihkan yang bagus untukmu. Tidak apa-apa. Ini bukan salah sia-sia. Selama ada sia-sia, sekalipun awal yang buruk, ayah juga bisa mengubah takdir. Sudah, kalian jangan bersemangat di sini. Anginnya kencang sekali. Hati-hati masuk angin. Kamu juga. Jangan sampai kedinginan. Ayah baik sekali pada ibu. Tuan muda ketiga begitu perhatian. Pasti akan berhasil dalam segala hal.
Di tanah ini benar-benar tidak ada apa-apa. Bagaimana aku bisa membantu ayah, ya? Gadis kecil, cepat keluar. Aduh, hancur. Hancur semua. Benih yang baru ditanam hari ini, semuanya terinjak olehmu. Tapi di tanah ini gundul. Tidak ada apa-apa. Kok? Kamu tahu apa, sih? Dulu di sini itu daerah perairan. Tanahnya subur sekali. Setelah kekeringan parah, jadi lahan tandus. Selain rumput liar. Kalau begitu, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Susah payah dari leluhur membeli benih yang bagus. Baru saja ditanam hari ini, semuanya terinjak olehmu. Menurutku, tanah ini sudah lama tidak bisa menumbuhkan tanaman. Apa yang kalian orang kaya tahu tentang bertani? Pokoknya, hari ini kalian menginjak-injak tanaman di ladang kami. Kalian harus membayar ganti rugi. Betul, bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Kalian bilang, benih ini diberikan oleh dewa. Menurutku, dewa itu pasti orang jahat besar. Sia-sia, jangan bicara sembarangan. Tidak, sia-sia benar. Lahan tandus kalian ini sudah lama tidak bisa menumbuhkan tanaman. Jika sekarang, masih ada dewa yang menjual benih kepada kalian, bukankah itu dewa jahat? Berani-beraninya kau meragukan dewa. Aku tidak peduli kalian keluarga Shen atau keluarga Wang. Jika kalian menghalangi perkembangan desa kami, kalian harus bertanggung jawab. Kalau begitu, kalian punya kemampuan, panggil dewa itu untuk kutemui. Aku ingin lihat orang hebat dari mana itu. Pergi. Dulu ikut ayah, sudah lumayan banyak melihat. Para dewa-dewi di langit. Itu orang jahat atau bukan, sia-sia bisa langsung tahu. Siapa yang memfitnah dewa ini di belakangku, ya? Kakak seperguruan. Aduh, dewa. Gadis kecil ini tidak masuk akal, dewa. Dia bersikeras bilang benih yang Anda jual kepada kami itu ada niat jahat di baliknya. Betul, dewa. Biar aku bantu beri pelajaran ketiga orang itu. Ada aku di sini. Siapa yang berani mengganggu sia-sia? Kakak seperguruan, kenapa kamu yang menjual benihnya? Sia-sia, kamu kenal dewa ini? Gadis kecil ini cuma mau cari muka. Ayo, tangkap dia. Sia-sia. Aku tidak akan berani lagi menyamar jadi dewa. Tolong jangan bilang guru. Ya. Kenapa dewa berlutut pada mereka? Lihat kan? Mana ada dewa yang kerjanya cuma makan paha ayam terus? Ini benih yang diberikan Ratu Barat Siwangmu kepada guru. Guru menganggapku makan terlalu banyak. Jadi dia menyuruhku menyebarkan benih ini ke alam manusia. Dan melihatnya tumbuh berakar. Jadi, menjual benih itu secara diam-diam kepada penduduk desa. Itu ide kakak seperguruan sendiri, ya? Baiklah, sia-sia. Sia-sia, kamu yang terbaik. Aku cuma mau cari uang sedikit. Beli arak dan daging enak. Sejak kamu pergi, jangankan kepiting besar, aku bahkan gak bisa makan nasi. Mengingat kamu pernah membantuku, kali ini aku maafkan kamu. Tapi, ini benih dari Ratu Barat Siwangmu. Mungkin bisa tumbuh sesuatu, loh. Tempat ini sudah kering selama bertahun-tahun. Sudah lama terbengkalai. Selain rumput, nggak ada apa-apa lagi. Sia-sia, ada seseorang yang mengaku kakekmu ingin bertemu denganmu. Guru. Sia-sia, waktu itu kamu berbuat salah. Aku menghukummu turun ke dunia fana untuk mengumpulkan poin pahala. Sekarang kelihatannya kamu berhasil melakukannya. Sudah waktunya kamu bisa kembali ke alam kahyangan bersama guru. Sia-sia, bagus sekali. Kita bisa kembali bersama. Jangan. Sekarang ayah dan ibu sedang membutuhkanku. Sia-sia, bagaimanapun juga, kita semua adalah dewa. Ayahmu adalah manusia fana yang sedang menjalani rintangan hidup dan mati. Setelah dia berhasil melewati rintangannya dan kembali ke alam kahyangan, kalian pasti akan bersatu kembali. Ayah masih punya satu rintangan lagi. Sia-sia mau bantu ayah. Sia-sia, kemarilah. Kamu ini mengganggu karma manusia fana. Kalau sampai diketahui oleh Tianjun, kekuatanmu bisa berkurang. Meskipun sia-sia kehilangan kekuatannya, dia tetap akan membantu ayah. Lagi pula, sia-sia sekarang mau menumbuhkan benih di lahan tandus, itu juga perbuatan baik, kan?
Tuan muda, lukisan apa ini? Ini adalah yang kubayangkan tentang lahan tandus ini. Seharusnya dulu banyak tanaman air dan subur. Tapi saat sampai di sini, kok jadi seburuk ini? Jangan cemberut begitu. Aku akan membantumu mencari cara. Lagi pula, bukankah masih ada sia-sia, si pembawa keberuntungan itu? Ngomong-ngomong soal sia-sia, dia selalu memanggilmu ibu. Loh, tidak bisa diubah. Jangan bercanda denganku. Jadi, saat kamu kembali kali ini, mau jadi ibu kandung sia-sia? Sia-sia tidak mau ikut guru. Sia-sia mau tinggal bersama ayah. Kakak seperguruan, bantu aku bicara dong. Aku. Sia-sia, masalah ayah akan mengurusnya sendiri. Kamu kembalilah bersama Dewa Bangau Putih. Dewa Lukis, meskipun turun ke dunia fana untuk menjalani rintangan hidup dan mati, tetap saja berpenampilan menarik. Anda memiliki keberuntungan surgawi. Rintangan terbesar dalam hidup ini sudah berlalu. Setelah ini, Anda akan menikmati hidup yang penuh kebahagiaan. Sia-sia, kamu jangan khawatirkan ayahmu lagi. Tidak. Sia-sia tidak akan meninggalkan ayah. Ibu, bujuk ayah dong. Ibu. Sia-sia. Aku. Sia-sia pernah dengar ibu mengigau. Dalam mimpi, ibu memanggil nama ayah terus. Kalau ibu tidak bantu sia-sia, sia-sia akan kasih tahu ayah. Semua igauan ibu yang memalukan itu. Semuanya. Igauan apa? Sia-sia, dengarkan. Dewa Bangau Putih sudah bilang, ayah turun ke dunia fana untuk melewati rintangan hidup dan mati. Jadi, sia-sia cepat atau lambat pasti bisa bertemu ayah lagi. Benar, kan? Sia-sia, lihat. Ini lukisan yang ayah gambar dulu. Ayah janji pada sia-sia, cepat atau lambat, lahan tandus ini akan jadi seperti di lukisan. Oke. Sia-sia tidak mau lukisan ayah. Sia-sia hanya mau ayah di sisi sia-sia. Ayah jangan usir sia-sia. Hujan. Hujan. Awalnya sudah bertahun-tahun tidak hujan. Begitu dewa datang hari ini, langsung turun hujan deras. Gadis kecil ini adalah penyelamat desa. Biarkan dia tinggal. Desa kita terselamatkan. Sia-sia ingin bersama ayah. Dimanapun ayah berada, sia-sia akan ada di sana. Terdeteksi tuan rumah melakukan perbuatan baik. Poin pahala terus meningkat. Poin pahala ternyata bisa terus meningkat? Tampaknya latihan spiritual tidak memandang tempat baik di dunia fana maupun di alam kahyangan. Pahala tak terhingga. Sia-sia, kamu tinggal di sini, juga akan membawa berkah bagi daerah ini. Guru tidak akan lagi menghalangimu. Kamu tinggallah dengan tenang, dan bantulah ayahmu dengan baik. Benarkah? Guru mengizinkanku bersama ayah? Terima kasih, Guru. Sia-sia, kalau ada apa-apa, bilang saja pada kakak seperguruan. Kalau kamu menemui kesulitan, kakak seperguruan pasti akan datang membantumu. Baik, nanti kalau sia-sia kembali, sia-sia akan mentraktir kakak seperguruan kepiting berbulu. Baiklah, kalau begitu, guru akan kembali dulu. Oke, aku antar kalian. Baik. Sampai jumpa, Guru. Sampai jumpa, kakak seperguruan. Sia-sia, apa yang kamu bilang dalam mimpimu tadi itu beneran? Tentu saja beneran. Sia-sia tidak pernah bohong. Sia-sia sayang, kalau begitu, jangan sampai kamu bilang ke ayahmu soal ini. Ibu pasti malu ya? Tuan muda ketiga punya kekasihnya sendiri. Aku tidak seharusnya punya perasaan padanya. Aku ingat, Ibu. Apa Ibu juga punya simpul hati warna merah? Simpul hati merahku? Bagaimana kamu tahu? Aku tahu. Kekasih ayah sebenarnya adalah... Gadis kecil. Setelah kamu datang, desa yang kekeringan selama 3 tahun ini, langsung turun hujan. Sepertinya, kamu memang bintang keberuntungan kecil, ya?
Sekarang, dengan adanya air hujan dan juga benih dari dewa, desa kita tidak perlu khawatir lagi soal panen. Berkat berkah dari dewa. Ya, menurutku, desa kita harus ganti nama jadi desa dewa. Tapi, 3 bulan itu benar-benar terlalu singkat. Meskipun hujan sudah turun, agar tanaman bisa tumbuh, tetap saja sulit sekali. Dewa Tanah, apa kau ada di sini? Oh, ternyata Putri Dewa Lukisan. Beberapa waktu lalu, akhirnya hujan turun, membuat lahan tandus ini hidup kembali. Dewa Tanah, sia-sia ingin meminta bantuanmu. Boleh kan? Selama kakek tua ini bisa melakukannya, kau tinggal perintahkan saja. Bagus sekali. Sia-sia ingin agar padi di radius 100 li ini tumbuh cepat dan bagus. Bisakah Dewa Tanah membantu? Dewa Lukisan selalu sombong. Lukisannya juga sulit didapatkan. Kalau ayah sudah melukis yang bagus, pasti akan diberikan pada Dewa Tanah. Sudah janji, ya. Sia-sia. Sia-sia, kenapa kau di sini? Sia-sia sedang membantu ayah mencari cara. Nih, harus membuat bibitnya tumbuh cepat dan bagus. Sia-sia pintar sekali. Ayo, ayah antar tidur. Waktu itu, aku masih kecil. Ayahku seorang penjaga pantai. Setiap hari aku bekerja dengannya di tempat wisata. Kadang-kadang aku juga menyelamatkan beberapa turis yang dalam bahaya. Setiap orang yang diselamatkan hanya memikirkan hidup dan mati mereka sendiri. Hanya orang itu yang berbeda. Bangun, bangun. Mana alat lukisku? Nyawamu hampir melayang. Kenapa kamu masih memikirkan alat lukis? Lukisanku itu hampir selesai. Bagaimana bisa jatuh ke air? Menganggap sebuah lukisan lebih penting daripada nyawa. Apa ini tugas sekolah? Aku punya 2 simpul hati di sini. Aku berikan 1 padamu. Ya. Dengan begitu, kamu bisa menyerahkan tugasmu. Dia sama seperti orang itu, gila melukis. Makanya, setiap kali aku melihatnya, aku teringat anak laki-laki yang pernah aku selamatkan itu. Tuan muda ketiga. Sia-sia. Dia tertidur. Maaf, Tuan muda ketiga. Dulu itu hanya bercanda. Sia-sia terus memanggilku ibu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak apa-apa. Anak itu juga terus memanggilku ayah. Lama-lama aku terbiasa. Nanti kalau dia memanggilmu ibu lagi, biarkan saja dia. Padahal aku cuma asisten. Kalau sia-sia manggil gitu, nanti bisa salah paham. Dulu pas aku dalam bahaya, kamu yang pertama datang nolongin aku. Sekarang ayahku kasih 3 pilihan. Aku dapat yang 1, lahan tandus terburuk. Kamu juga ikut aku tanpa ragu. Dalam hatimu, apa kamu benar-benar cuma menganggapku tuan muda? Aku tahu kamu selalu punya seseorang di hati yang tak bisa kamu lupakan. Tidak, bahkan kalaupun tidak ada orang itu, aku juga tidak berani lancang. Meskipun kamu cuma pelayan keluarga Shen. Tapi itu bukan berarti kamu lebih rendah dari orang lain. Kamu punya kesempatan untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Aku tidur duluan. Gadis yang memberiku simpul hati itu, meskipun dia penyelamat hidupku, tapi hanya untuk menunggu harapan yang samar, dan mengabaikan orang di sampingku dalam kenyataan. Apa itu benar? Kepala desa ada masalah. Kenapa teriak-teriak? Sih, anak-anak masih tidur. Loh, Padinya sudah tumbuh. Tuan SHN, kami benar-benar harus berterima kasih padamu. Desa kami yang dulunya tanah garam, sekarang sudah jadi pemasok beras di sekitar sini. Loh, ini benar-benar perubahan besar. Ya. Teman-teman, ini bukan aku yang melakukan. Semua berkat sia-sia yang membuat padinya tumbuh makin cepat. Gadis kecil ini memang hebat. Ya, seharusnya
Padi itu tidak mungkin tumbuh secepat itu, tapi aku sudah melihatnya sendiri. Padi itu memang tumbuh cepat dan bagus. Dan nasinya juga sangat harum saat dimasak. Anak keduaku sampai makan 2 mangkuk. Selama sia-sia berbuat baik, mengumpulkan poin pahala, dia bisa melakukan banyak hal baik untuk membantu semua orang. Hanya saja, kalau cuma jual beras, masih belum cukup. SHN Defu dan SHN Dengking punya lebih banyak sumber daya dan kondisi daripadaku. Masih banyak lagi. Sia-sia punya cara. Sia-sia, cara apa? Cepat katakan. Ayah bisa melukis, kan? Lukis saja gambar padinya. Pasti bisa menarik banyak orang. Betul. Bukan cuma melukis, tapi juga live streaming. Live streaming sambil jualan dan melukis. Nanti nama kita akan makin cepat tersebar. Betul. Kalian berdua kompak banget. Ya, kalian berdua yang benar-benar satu keluarga. Kan? Kalian berdua. Sudahlah, jangan ganggu aku lagi. Sia-sia dan ibu benar-benar satu keluarga. Loh, ibu, kamu bilang benar, kan? Tuan Shen, punya anak perempuan dan calon menantu sebaik ini, benar-benar bikin iri. Ya, udah deh, nggak usah ngomong apa-apa lagi. Aku juga pernah ngadain live streaming buat bantu petani. Udah berpengalaman. Kalau kamu live streaming, aku pasti datang bantu. Nama akunnya udah aku pikirin. Gimana kalau Dewa Lukis Woman? Wah, bagus, bagus, bagus. Ayah jago banget melukisnya. Nanti, pasti bisa menarik banyak orang. Apa? Pendapatan sebulan cuma segini? Tuan Shen, galeri di properti kota utara ini memang bukan untuk mencari keuntungan. Nggak realistis kalau kamu mau cari uang di sini. Awalnya kupikir tempat di properti kota utara ini bisa menghasilkan uang. Ternyata cuma jadi beban. Jangan bilang-bilang soal realistis atau nggak realistis. Kalau nggak bisa menghasilkan uang, jual saja koleksi lukisan keluarga Shen. Tapi kakek bilang koleksi lukisan keluarga Shen semuanya tidak untuk dijual. Satu lukisan bernilai ratusan juta. Nggak mau cari uang? Bodoh, ya? Ini harus dapat persetujuan Tuan Besar Shen, kan? Ayahku pasti nggak setuju. Benar-benar nggak bisa dijual. Yang palsu juga nggak bisa. Dewa Lukis Woman. Punya jutaan pengikut? Loh, nggak tahu lukisannya berharga atau nggak? Ayah melukisnya dengan sangat bagus. Berikan 1 untuk sia-sia. Ayahmu sudah memberimu banyak. Masih kurang? Ibu juga mau. Lukis 1 untuk ibu. Harus persis sama. Kalian berdua benar-benar nggak menganggapku manusia, ya? Ladang subur emas, padi bergoyang, puisi dan angin membimbing ke langit. Dulu sia-sialah yang menurunkan hujan di desa ini. Yang ini untuk sia-sia dulu. Yunian, aku akan melukis untukmu nanti. Terima kasih, Tuan Muda Ketiga. Terima kasih, Ayah. Sia-sia sudah berjanji pada Dewa Tanah. Yang ini untuk Dewa Tanah saja. Cepat. Sekarang giliran ibu. Gadis kecil ini, kamu ini, nggak biarin ayahmu istirahat sebentar, ya? Ini kue yang kubuat sendiri. Coba kalian cicipi. Ibu yang buat sendiri. Pasti enak dong. Udah sebesar ini, masih disuapin juga? Nggak malu? Sia-sia memang mau disuapin. Kenapa? Sini. Aku juga mau disuapin. Kalian berdua ini benar-benar mirip. Ya. Sia-sia harus menyuapi ibu sekarang. Ibu, buka mulut. Tuan Muda Ketiga, Anda selalu menggunakan akun Dewa Lukis Woman untuk siaran langsung. Kenapa tidak pernah menunjukkan wajah? Aku siaran langsung untuk memperluas popularitas tempat ini, agar lahan tandus ini memiliki nilai budaya. Jadi, menunjukkan wajah atau tidak, itu tidak penting. Tuan SHN, Anda terlalu rendah hati. Lukisan Anda sekarang sudah viral di internet. Banyak turis datang ke desa kami karena nama Anda. Pada akhirnya, ini semua berkat sia-sia. Sia-sia membuat padi tumbuh lebih baik. Dan berasnya juga terjual lebih baik. Ini benar-benar berbeda jauh dari sebelumnya. Ini semua berkat ayah dan ibu, ya. Ayah, gambar lagi 1 untukku. Aku juga mau lukisan Tuan Muda. Aku akan menyimpannya baik-baik. Kalian ini, benar-benar nggak biarin aku istirahat sebentar, ya? Baiklah. Baru datang udah ketemu musuh bebuyutan. Memang jodoh nggak kemana, ya? Dengar-dengar kamu cari Dewa Lukis Woman, ya? Aku udah dengar dari dulu.
ada seseorang yang meniru gaya dewa lukis woman melukis di sekitar sini. Satu lukisan di internet bisa laku jutaan. Tempatmu yang bobrok ini cuma numpang tenar dari dewa lukis woman itu. Apa? Bisa laku jutaan? Dulu cuma sibuk melukis. Jadi nggak tahu seberapa besar keuntungan pasar sekarang ini. Ayah, kita jadi terkenal. Kenapa? Kaget? Ya, aku kasih tahu. Ya, nanti kalau aku udah ketemu dewa lukis itu dan mempromosikannya. Jangan bilang jutaan, puluhan juta atau ratusan juta pun gampang banget. Dia memuji kita. Ayah, gimana kalau kita jualan lukisan di pinggir jalan? Sia-sia, jangan ngawur. Dasar mata duitan kecil. Entah itu dewa atau manusia, semua suka lukisan ayah. Ternyata orang biasa suka lukisan ayah. Lain kali harus gambar lebih banyak buat aku, ya? Baik. Yang kubicarakan itu dewa lukis woman. Apa hubungannya dengan dia? Kedatanganku kali ini ada tujuannya, loh. Kalau aku tidak bisa bertemu dewa lukis, aku tidak akan pergi hari ini. Aku tahu dewa lukis ada di mana. Aku pernah bertemu dengannya. Aku akan mengantarmu menemuinya. Kau pernah bertemu dewa lukis? Dewa lukis ada di mana? Jauh di sana, tapi dekat di sini. Dasar tidak berguna. Makan, 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 seharian cuma tahu makan. Jangan makan lagi, jangan makan lagi. Jangan pukul, jangan pukul. Ini beras yang kami tanam sendiri di desa kami. Anakku ini, sehari bisa makan beberapa mangkuk. Loh, kelihatannya anak ini kelaparan. Jadi aku masakkan semangkuk untuknya. Makan dengan lauk ini, pas sekali. Jangan tidak berguna. Ada apa? Cuma tahu makan. Dewa lukis, ada yang datang membeli lukisan lagi. Ya, kali ini, harga yang ditawarkan tidak rendah. Loh. Dewa lukis. Siapa dewa lukis? Kan udah kubilang dari tadi, jauh di mata, dekat di hati, loh. Kamu bilang dia dewa lukis? Dari kecil sampai sekarang, di rumah, aku udah sering lihat lukisannya. Kalau dia punya bakat itu, udah dari dulu dia jadi dewa lukis. Masa iya sampai sekarang? Masih tinggal di rumah bobrok ini? Omong kosong, lukisannya bagus banget, kok. Itu hadiah dari ayah untukku. Ini. Aku lihat siaran langsungnya. Ini lukisan dewa lukis. Gimana bisa seorang gadis kecil memegang lukisan dewa lukis? Tapi kamu benar juga, sih. Jauh di mata. Dekat di hati. Aku ulangi sekali lagi. Lukisan ini hadiah dari ayah untukku. Ini lukisan dewa lukis. Siaran langsung ini aku tonton dari awal sampai akhir. Kamu pegang lukisan dewa lukis. Mau menyembunyikannya? Dewa lukis itu bukan. Ah, sudahlah, kepala desa. Prasangka di hati manusia itu, ibarat gunung besar. Dia tidak akan percaya. Kalau aku punya lukisan ini, lalu kupromosikan lagi di Galeri Seni Kota Utara. Apa takut tidak bisa menghasilkan uang? Kamu mau, ya? Masih banyak, kok. Aku tahu, dewa lukis itu ada di desa ini. Dewa lukis sebenarnya ada di mana? Dewa lukis ini sungguh murah hati. Ya, awalnya cuma mau satu lukisan. Tidak kusangka dia memberiku sebanyak ini. Lukisanku ini. Bukankah kamu mencari dewa lukis? Dewa lukis itu. Ayo. Sudah kubilang ayahmu pilih kasih, kan? Memaksa kalian datang ke tempat seperti ini. Sudah berapa bulan ini? Lihat kalian. Sudah pada gosong semua. Ya. Nenek, aku kangen sekali. Nenek juga kangen sia-sia. Sia-sia tidak ada yang memijat pinggang nenek lagi. Pulanglah. Sia-sia akan memijat pinggang nenek setiap hari. Anak baik. Nanti saat ulang tahun ayah, kalau aku punya beberapa lukisan ini menjadi kepala keluarga Shen. Hanyalah masalah waktu saja. Dengar baik-baik. Nanti kalau aku jadi kepala keluarga Shen, apa menurutmu kamu masih bisa tinggal di keluarga Shen? Posisi kepala keluarga Shen bisa didapat cuma dengan beberapa lukisan. Murah banget. Ya, jadi kepala keluarga.
Itu masih lebih baik daripada kamu, penjual beras. Beberapa bulan ini, kamu tinggal di tempat bobrok ini. Sebanyak apapun beras yang kamu jual, itu bahkan tidak sebanding dengan kelingkingku. Apa katamu? Rumahku tempat bobrok? Kalian para penduduk desa ini, satu persatu cuma bisa makan dan malas. Seumur hidup, kalian cuma bisa tinggal di tempat bobrok seperti ini, makan makanan sisa. Makan makanan sisa? Kulihat anakmu makan enak banget. Jangan makan lagi. Biarkan aku makan sedikit lagi. Pergi. Pergi. Cepat pergi sana. Adik ketiga, aku beritahu kamu, posisi kepala keluarga Shen cepat atau lambat akan jadi milikku. Aku sudah bilang padanya, ayahku adalah dewa lukis. Dia tidak percaya. Oh, iya, kalian berdua betah, kan? Tinggal di sini? Kami senang sekali di sini. Sama sekali tidak menderita. Belum menderita, sudah kurus begini. Ibu, sejak aku datang ke sini, melihat para penduduk desa mandiri, membangun kampung halaman mereka dengan kemampuan sendiri, aku jadi berpikir, aku harus segera kembali ke rumah dan mengembalikan kehormatan keluarga. Oh, iya, sebentar lagi pesta ulang tahun ayahmu. Kali ini, aku memang sengaja datang menjemput kalian. Tempat ini memang tidak menghasilkan uang, tapi tidak apa-apa. Kot, kalau ayahmu mempersulitmu lagi kali ini, aku tidak akan membiarkannya. Hore, hore, pulang. Tunggu, Dewa Lukis. Tadi ada seseorang yang menawar harga tinggi untuk membeli lukisanmu. Apa? Katanya ada orang misterius pergi ke galerimu dan membeli semua lukisan. Siapa orang ini? Jangan-jangan dia pedagang lukisan yang punya niat buruk? Meskipun hasil panen padi kita dan pariwisata sudah cukup, tapi ini memang rezeki nomplok. Kalau aku sudah menemukan orang ini, aku pasti harus berterima kasih banyak padanya. Itu pasti penggemar ayah dong. Penggemar ayah kan banyak banget. Sia-sia. Sia-sia itu penggemar nomor 1 tuan muda ketiga. Betul, kan? Ibu benar. Ibu. Bu, sia-sia. Dia sering mengatakan hal-hal aneh. Dia selalu bilang, Yunian itu dia yang gambar. Tapi dia memang anak yang baik. Bu. Ya, nak, usiamu sudah tidak muda lagi. Masalah pernikahan ini harusnya mulai dipikirkan, dong. Aku tahu. Yunian sudah lama mengikutimu. Sudah tahu luar dalamnya. Sifatnya juga baik. Kelihatannya sia-sia juga suka padanya. Keluarga kita bukan berarti harus sepadan statusnya. Ibu rasa dia sudah sangat baik. Ah, aku tahu. Kamu masih memikirkan gadis kecil yang menyelamatkan nyawamu waktu kecil itu, kan? Ini sudah bertahun-tahun, loh. Kamu bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana kalau dia sudah menikah? Apa kamu akan terus menunggunya seperti orang bodoh? Ibu. Apa yang ibu katakan benar. Aku sudah menunggu bertahun-tahun tapi tidak ada hasil. Memang seharusnya aku tidak menunggu lagi. Hanya saja sekarang, aku masih harus menempatkan posisi kepala keluarga di prioritas utama. Setelah pesta ulang tahun ayah selesai, aku akan bicara jelas-jelas dengan Yunian. Benar. Harus bersiap-siap dengan baik. Ibu, biar aku antar ibu istirahat. Baiklah. Ayo. Ayah ini mau menikah dengan ibu atau tidak sih? Dunia orang dewasa itu rumit sekali. Pada akhirnya, aku juga yang harus membantu. Tuan muda kedua, kenapa Anda kemari? Paman kedua jadi pengemis. Pergi. Main sana. Ayo, kembali. Siolong. Ambil ini, ayo pergi. Katanya ada barang antik di tanah gunung kota timur ini. Sudah 3 bulan, nih, aku bahkan belum menemukan sarangnya. Untungnya, dengan modal awal, ditambah pinjaman besar, lukisan dewa lukis woman yang di internet itu, sudah kubeli semua. Jangan salah, lukisan dewa lukis ini mirip juga dengan leluhur keluarga Shen kita. Ada kemiripan. Kalau bisa memalsukannya dan menjualnya ke luar negeri, bukankah aku bisa untung besar?
Kakak kedua, apa kau baru kabur dari Myanmar Utara? Si bungsu. Aku beritahu ya, meskipun putra bungsuku di luar negeri dan belum bisa kembali untuk sementara, tapi posisi kepala keluarga Shen ini Cepat atau lambat akan jadi milikku. Kakak kedua, kau terlalu cepat bicara, ya? Kalian harus tahu apa yang ada di tanganku. Pasti akan membuat kalian ketakutan setengah mati. Aduh, takut banget, kakak sulung, aku takut sekali. Kakak sulungmu itu tidak berguna, bersikeras membongkar galeri, mau membangun properti apa itu, aset keluarga Shen kita, mana bisa dia sia-siakan begitu saja? Aku sudah membeli tanah itu. Awalnya kupikir lahan tandus kota selatan itu. Kalau tidak berhasil, tanah ini akan kuberikan padamu. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Kali ini, untung saja sia-sia bersamaku. Kalau bukan karena sia-sia, aku pasti tidak tahu apa-apa. Galeri seni di kota utara itu memang bukan dibangun untuk mencari keuntungan. Itu untuk melestarikan warisan leluhur keluarga Shen kita. Sekarang, bukan hanya lukisan keluarga Shen, tapi banyak peninggalan budaya yang tersebar di luar negeri. Jika aku bisa mengambilnya kembali, aku pasti akan menempatkan semuanya di galeri kota utara. Aku melakukan ini bukan untuk menjadi kepala keluarga, tapi agar harta budaya negaraku tidak lagi tersebar di luar negeri. Hari ini ulang tahun ke-70 Tuan Besar Shen. Katanya mau pilih pewaris keluarga Shen. Ya, menurutku, hanya Tuan Muda Sulung dan Tuan Muda kedua yang punya harapan. Dengar-dengar Tuan Muda ketiga itu sakit-sakitan. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi kepala keluarga? Betul juga. Silakan duduk, semuanya. Duduklah. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian di pesta ulang tahunku ini. Kalian semua pasti sudah tahu, kan? Di pesta ini, saya akan memutuskan siapa kepala keluarga Shen berikutnya. Terima kasih semuanya. Lihat. Ini putra sulung dari Tuan Muda pertama keluarga Shen. Putra mengucapkan selamat ulang tahun, Ayah. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Putra baru-baru ini menemukan ada seseorang bernama Dewa Lukis Woman yang khusus meniru gaya lukisan leluhur keluarga Shen kita. Satu lukisannya bisa bernilai jutaan. Putra mendapatkan 4 di antaranya. Untuk hadiah ulang tahun Ayah, ini. Bagus. Memang lukisan yang bagus. Dewa Lukis Woman ini, untuk mencarinya, saya sampai pergi ke lahan tandus kota selatan. Tapi Dewa Lukis ini masih tidak mau menunjukkan wajah aslinya. Putra hanya bisa menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa di antaranya. Untuk Ayah, ini. Lukisan-lukisan ini memiliki garis yang halus dan aura yang mendalam. Memang ada semangat leluhur keluarga Shen di dalamnya. Kamu perhatian sekali. Lukisan-lukisan ini nggak keluarin duit sepeser pun. Nanti pas aku jadi kepala keluarga jual aja lukisannya, siapa tahu bisa untung gede. Kak, cuma 4 lukisan doang sampai segitunya kamu pamer? Kepercayaan diri kamu berlebihan deh. Lihat tuh, anak kedua Tuan Muda. Perebutan posisi kepala keluarga hari ini benar-benar sengit banget. Dongqiang mendoakan ayah panjang umur dan selalu sehat. Hadiah ulang tahun aku hari ini jauh lebih berharga daripada punya dia. Kakak ngapain ketawa? Aku udah dengar-dengar sih, masa kamu pikir di hutan itu bisa nemu harta karun? Setiap hari nungguin di sana sampai kulitnya hitam kayak karang, nggak nemu apa-apa juga. Kak, posisi kepala keluarga harus diserahkan ke orang yang kompeten buat jaga warisan keluarga. Kita harus tahu gimana caranya, biar uang bisa berputar. Jangan-jangan kamu udah jual gunung itu? Apa? Kamu jual aset keluarga Shen? Ayah, gunung itu laku 3 juta tapi ayah tenang saja. Sebentar lagi akan ada 300 juta, bahkan sampai 3 miliar. Untuk menebus satu bukit kecil ini, itu cuma masalah sepele. Maksudmu apa?
Ayah, dengan uang hasil penjualan bukit dan tabunganku selama ini, aku sudah membeli semua lukisan Dewa Lukis Woman. Semuanya sudah kubeli. Sekarang di luar negeri, aku sudah menghubungi pembeli. Begitu pembeli menerima lukisan itu, 3 miliar ini akan langsung masuk rekeningku. Kau menjual lukisan itu ke luar negeri? Orang yang berkolusi dengan Li Qiange untuk menyelundupkan lukisan terkenal, itu kau. Ini, bukankah itu tuan muda ketiga? Bukankah katanya dia sakit-sakitan? Kok dia lebih bugar dariku, ya? Kulihat tuan muda ketiga ini lumayan tampan loh. Lihat gadis kecil di sampingnya itu, imut sekali. Imut? Apa gunanya imut? Menurutku, ya, posisi kepala keluarga ini tetap anak laki-laki yang lebih unggul. Memangnya kenapa kalau dijual ke luar negeri? Itu cuma lukisan seniman internet. Bukan peninggalan budaya apapun. Informasi pembelimu ada padaku semua. Beberapa bulan lalu, pembeli Li Qiange dan pembelimu sekarang adalah orang yang sama. Li Qiange sendiri tidak mungkin melakukan penyelundupan. Kamu dan dia pasti berkomplot, kan? Lukisan, nelayan memancing, itu, saat akan dikirim ke galeri, kalian mencurinya dulu, lalu menggunakan lukisan palsu untuk mengelabui. Hal seperti ini, pasti bukan pertama kalinya kamu lakukan, kan? Dengking, apa yang dia katakan itu benar? Apa ini benar-benar terjadi? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini fitnah. Bagaimana bisa hanya karena pembelinya sama? Itu membuktikan apa? Saat aku menjadi kepala keluarga, aku pasti akan mencegah hal ini terjadi. Keluarga Shen kami adalah pelukis terkenal. Jika terjadi penggelapan seperti ini, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Ih, malu-maluin. Anak ketiga, kamu belum jadi kepala keluarga. Kok sudah bicara soal masa depan? Betul, ayah bilang, kalau mau jadi kepala keluarga, harus membuatnya puas di hari ulang tahunnya. Sawahmu yang jelek itu, meskipun semuanya terjual habis, berapa sih harganya? Kakek, belum lagi berapa harga tanah itu. Di antara anak-anakmu ini, cuma Ayo yang jujur, sesuai keinginanmu. Dia mengubah lahan tandus itu jadi seperti sekarang. Bukan cuma sawah, tapi banyak orang datang berwisata karena nama Dewa Lukis Woman. Ibu, nggak bisa ngomong gitu dong. Ayah bilang, siapa yang hadiahnya paling bagus, dia yang akan jadi kepala keluarga. Dia juga nggak bilang cara apa yang dipakai untuk membuatnya puas, kan? Kamu benar-benar jahat. Ya sudah, mau gimana lagi? Kalah ya kalah. Kalau cuma dihitung dari aset, kartu di tanganku ini jauh lebih berharga dari 4 lukisan kakak sulung, kan? Ayo, nggak peduli cara apa yang dipakai kedua kakakmu, tapi setidaknya, mereka memang membawa sesuatu kembali. Kamu bawa apa? Dengar-dengar kamu mengelola sawah di desa. Dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Padi dan pariwisata. Aku tidak menghasilkan sepeser pun. Dengar semua? Dia tidak menghasilkan sepeser pun. Adik ketiga, kamu bilang beberapa bulan ini, apa yang kamu lakukan? Jadi filantropis? Bukan seperti yang kalian bilang, kok. Adik ketiga, kamu tidak mungkin ingin menggunakan gadis kecil ini untuk menyenangkan ayah agar ayah menyerahkan harta keluarga padamu, kan? Tuan muda ketiga ini memang tidak berguna sama sekali. Tidak berguna sama sekali. Posisi kepala keluarga ini. Hari ini kalau bukan tuan muda kedua, pasti tuan muda pertama. Tuan, silakan lihat. Berkat usaha sia-sia dan tuan muda, baru bisa mengubah lahan tandus sebelumnya menjadi seperti sekarang ini, hijau subur. Dan lagi, sekarang kota selatan sudah menjadi tempat wisata terkenal. Terus kenapa? Ayah bilang, hanya ada masa percobaan 3 bulan. Meskipun kamu memagari tanah itu dan menjualnya untuk uang, berapa banyak yang bisa kamu jual? Baik uang daripada uang buat wisata itu. Nggak diambil sepeser pun sama tuan muda ketiga. Dia malah ninggalin uangnya buat warga desa. Bilangnya suruh warga desa kembangin ekonomi desa mereka. Kamu ribet-ribet segini nggak dapat untung sepeser pun ini mah sok-sokan jadi dermawan aja. Adik ketiga, keluarga Shen butuh orang yang punya kemampuan, bukan buat kerja amal. Kakak kedua benar. Aku emang bagi-bagi untung itu ke warga desa. Kelihatannya sih kayak kerja amal. Tapi nih,
Aku kebetulan dapat untung gede 2 kali lipat dari kalian. Sok banget sih kamu. Adik ketiga. Jangan-jangan kamu beli semua lukisan punya Dewa Lukis Woman itu? Kita bertiga meski beda ibu tapi cara mikirnya mirip-mirip. Lukisan yang udah aku jual ini kok bisa ada di tangan kamu? Pembeli lukisan kamu itu udah ditangkap polisi karena kasus penyelundupan barang antik. Jadi lukisan-lukisan ini balik lagi ke pemilik aslinya, yaitu Dewa Lukis Woman. Ngomong-ngomong, kakak kedua, tanah gunungmu di kota timur juga sudah kubeli. Sekarang itu milikku. Terus kenapa? Cuma bukit rusak. Kenapa? Apa kamu bisa menanam emas di sana? Kenapa tidak? Guru, apa yang dikatakan sia-sia benar. Tanah di gunung ini benar-benar menumbuhkan daun emas. Benar-benar emas? Ya. Sayang sekali. Sebelumnya, entah siapa yang tidak tahu diri, mencuri barang antik di sini. Merusak tanah yang begitu bagus ini. Benar-benar merusak, ya. Gunung Hijau beruntung mengubur tulang belulang pahlawan. Meskipun itu tanah kosong, itu tetap tanah kosong keluarga Shen. Setelah aku meninggal nanti, mengubur jenazahku di sana, bukankah itu juga suatu keberuntungan? Lagi pula, itu bukan tanah kosong loh. Di sana, ada banyak sekali barang-barang. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Dia tidak mungkin Dewa Lukis Woman. Kamu tidak percaya? Kalau begitu, akan kubuktikan padamu. Ayah, kamu pernah bilang lukisan yang bagus itu punya jiwa. Biarkan sia-sia merasakannya baik-baik. Dulu sia-sia nggak ngerti lukisan, tapi sekarang udah ngerti. Aku mau cari ibu. Lukisanku, lukisanku. Kenapa? Ayah, ini adalah hadiah ulang tahun dariku untukmu. Dan galeri seni kakak sulung di kota utara juga sudah kubeli. Menurutku, arti penting galeri keluarga Shen adalah untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi nilai-nilai tak berwujud ini. Bagus, memang pantas jadi putraku, SHN Jiangwo. Dari ketiga orang ini, hanya kamu yang memahami niat baik ayah. Bagi keluarga Shen kita, dibandingkan ketenaran dan kekayaan, yang lebih penting adalah melestarikan semua ini, jejak peninggalan leluhur kita. Tuan, aku sudah bilang dari dulu. SHN Zhu kita ini pasti bisa sukses. Semua yang kumiliki sekarang, itu semua karena sia-sia. Kalau sia-sia nggak menyelamatkanku waktu itu, nggak akan ada aku yang sekarang. SHN Zhu, aku sudah tua. Mulai sekarang, keluarga Shen akan banyak merepotkanmu. Aku sih nanti mau menikmati masa tua bersama cucu-cucu. Betul, ayo. Soal kamu dan Yun Nian, sudah saatnya kalian pikirkan baik-baik. Yun Nian? Sia-sia, sudah ketemu. Belum. Aneh banget deh. Ibu tadi masih di sini, kok tiba-tiba hilang? Kakak, tadi kakak lihat ibu pergi kemana? Nona, tadi ada orang datang dan menculiknya. Apa? Kamu jelas-jelas tidak menyukai tuan muda ketiga. Kenapa kamu begitu licik? Dulu SHN Zhu itu penyakitan, aku memang meremehkannya. Tapi kejadian barusan, aku melihat semuanya. Dia sekarang adalah kepala keluarga Shen, Dewa Lukis Woman. Status dan kedudukannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu pikir hanya dengan menjadi pelayan sepertimu, kamu bisa mendekatinya? Kamu mau menyelundupkan lukisan terkenal, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu sekarang ada di tanganku. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tukarkan nyawamu dengan semua lukisan keluarga Shen. Kamu juga mau menyelundupkan lukisan-lukisan terkenal dan menjualnya ke luar negeri? SHN Zhu itu orang yang penuh kasih sayang. Dia pasti tidak akan menolak. Banyak sekali pembeli di luar negeri, mereka semua sangat menginginkannya. Yun Nian. Ibu. Li Qiange, kamu lagi.
Es Hanzu, wanitamu ada di tanganku. Tukarkan dengan semua lukisan keluarga Shen, maka aku akan mengembalikannya padamu. Jangan, Es Hanzu. Jangan dengarkan dia. Lukisan-lukisan itu adalah warisan leluhur. Tidak boleh dijual ke luar negeri. Es Hanzu, mana yang lebih penting? Wanitamu atau harta keluargamu? Pikirkan baik-baik. Wanita jahat. Kerjanya cuma menculik ibu. Es Hanzu, kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung mundur 3. Putuskan sendiri. Yunnian, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membawamu kembali ke alam kahyangan. Dengan begitu, kamu tidak perlu menderita sambaran petir. Tidak, Zhu. Selama aku bisa melindungimu dan sia-sia, aku rela berkorban. Janji padaku, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia menderita. Ya. Yunnian. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Biarpun harus melewati ribuan rintangan, suatu hari nanti, aku akan membawamu kembali ke sisiku. Ini simpul hati. Anian, ini kamu. Kamu adalah ibu sia-sia, orang yang selalu kucari. Apa? Ayah, dia. Dia benar-benar ibu. Sia-sia. Kamu. Anian. Ibu. Anian, aku ingat sekarang. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku saat itu. Selamat, Dewa Lukis, rintanganmu berhasil dilewati. Sekarang jiwa Nyonya sudah kembali, dan dia hidup lagi. Ibu, bagus sekali. Terima kasih, Dewa Bangau Putih, atas anugerah penyelamatan hidup ini. Keluarga yang berbuat baik pasti akan diberkahi. Kita punya takdir, sudah sepantasnya aku membantumu. Dewa Bangau Putih jarang turun ke dunia fana. Ayo cicipi makanan khas daerah kami, ya? Baiklah. Kebahagiaan dan perayaan akan datang, semua keinginan akan terkabul. Jadi, semua orang betah di dunia fana, ya? Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat datang di tepi Danau Yangjeng. Sekarang, hari ini aku sudah siapkan untuk kalian satu meja hidangan kepiting lengkap. Ini adalah kepiting berbulu kukus Yangjeng. Yang di sana, itu adalah panci tanah liat warisan budaya tak benda. Terima kasih, Nona, sudah membawakan 3 hidangan. Silakan, Tetua Abadi. Buka tutup pancinya. Ayo. Silakan dinikmati, semuanya. Terima kasih. Silakan dinikmati, ya. Sejak melihat Leontin Giok itu, aku sudah memulihkan ingatan kehidupan lampauku. Hanya saja, tidak kusangka, sia-siaku sudah sebesar ini. Yunnian, aku akhirnya menemukanmu. Zhu, kamu melewati 7 kehidupan, baru bisa memulihkan jiwaku. Kamu pasti sangat lelah. Di kehidupan pertama saat bertemu denganmu, aku adalah istrimu. Sampai kehidupan ini, aku tetap milikmu. Selama kita bisa selalu bersama, itu lebih baik dari apapun. Sekarang, takdir ayah dan ibu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kita bertiga sekeluarga. Jangan pernah berpisah, ya. Ayo, di kehidupan ini kamu adalah manusia biasa. Aku bersedia menemanimu menjadi manusia biasa. Asalkan kita bisa bertiga bersama sebagai keluarga. Itu lebih baik dari apapun. Ibu, sia-sia sudah mengumpulkan poin pahala yang cukup.
Guru bilang, bisa bantu ibu jadi dewa, loh. Bagus sekali. Yunian, mulai sekarang, kamu juga adalah dewa sejati. Nanti kita bertiga tidak akan pernah berpisah. Siapa yang mengendap-endap di sana? Sia-sia, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Aku tidak mau orang lain bilang aku gemuk. Aku baru tahu sekarang. Mengatakan orang lain jelek. Sama seperti orang lain bilang aku gemuk. Sama-sama menyakitkan. Akhirnya kamu mau mendengarkan juga. Kalau begitu, nanti kamu masih berani bilang orang lain jelek? Tidak berani. Sia-sia yang baik. Tolong bantu aku, dong. Aku tidak mau gemuk terus. Aku tidak bisa membantumu. Tapi mungkin ada seseorang yang bisa membantumu loh. Benarkah? Tanahnya harus digali lebih dalam, ya. Dan kerikilnya harus diambilin. Kalau tidak, nanti tunasnya susah tumbuh. Kalian pakai tenaga sedikit dong. Cepat, cepat. Gali lebih dalam sedikit. Udah berapa kali aku bilang, sih. Gali lebih dalam sedikit. Guru, aku udah nggak kuat menanam lagi. Baru sebentar aja udah nggak kuat? Aku kasih tahu, ya. Nanti yang tumbuh di tanah ini, semuanya bakal jadi emas. Daun emas, ranting emas, batang emas. Semuanya emas kalian. Tentu saja, kalau kalian memang capek, nggak ada tenaga, kalian nggak usah kerja lagi. Lagi pula, emas bagiku, hanyalah harta duniawi. Kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Aku kuat menanam. Aku masih bisa. Kalau begitu, kerja. Betul, kerja. Betul, pakai tenaga yang benar. Unit produksi, Suzhou Junini Film Television Mediaco, Ltd. Suzhou Junini Film Television Mediaco, Tim Ltd. Suzhou Junini Film Television Mediaco, Ltd. Suzhou Junini Film Television Mediaco, Ltd. Sopir staff, Sulihua Unit Pembimbing Suzhou Yang Cheng Lake Official Tourism Suzhou Musical Galeri Seni Yuan Hetang, Ltd. Suzhou Yang Cheng Lake Hotel.